Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1262, Tuan Muda Ras Ular Hijau. Di antara tiga sosok tersebut, pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan dengan jubah brokat hijau, namun bibirnya tampak agak tipis. Pada saat ini, pemuda tampan itu memandang Liu Ming dan yang lainnya dengan jahat. Pupil vertikal seperti ular samar-samar menunjukkan niat membunuh saat melihat Liu Ming. Di belakang pemuda tampan itu berdiri dua orang penggarap kulit binatang, seorang pria dan seorang wanita. Namun, penampilan mereka agak aneh. Pembudidaya kulit binatang betina tampaknya baru berusia 18 tahun. Dia memiliki sosok yang ramping, namun kulitnya yang terbuka ditutupi sisik halus berwarna hitam dan kuning, bahkan wajahnya pun tidak terkecuali. Kultivator laki-laki memiliki rambut putih dan terlihat sangat jelek. Tubuhnya layu seperti mayat kering, seperti orang tua berusia 80-an. Menilai dari aura yang dipancarkan oleh mereka bertiga, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik Biskin di Celestial State. Secara khusus, pemimpinnya sudah berada di tahap Celestial State selanjutnya. Orang ini adalah King Ting, tuan muda dari ras ular hijau. Bisik Yaoji setelah melihat penampilan pemuda itu. Putri Yaoji, kebetulan sekali bertemu denganmu di sini, di hutan belantara ini. Pemuda tampan itu tersenyum dan berkata dengan sopan. Yaoji tidak menjawab, dia hanya menatap King Ting dengan dingin. Mengapa kamu ingin memilih jalan yang sulit? Sungguh menyakitkan hatiku karena kamu merendahkan diri ke tempat kotor seperti hutan jiwa hitam. Selama Anda setuju untuk menjadi mitra kultivasi ganda saya jamin Humei tidak akan pernah berani memiliki niat buruk lagi terhadap Anda. Dengan sumber daya budidaya ras ular hijau, saya dapat memberikan perawatan yang lebih baik daripada yang ditawarkan oleh ras rubah langit. Saya juga yakin bahwa saya akan mencapai tingkat pemahaman mistik dalam 100 tahun. Menjadi istriku tidak akan mempermalukan statusmu. Meskipun Yaoji diam, King Ting terus berbicara dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. King Ting, sebaiknya kau menyerah saja. Saya berharap saya bisa memusnahkan semua orang dari ras ular hijau Anda. Beraninya kamu menyebutkan kultivasi ganda di depanku. Kata Yaoji dingin dengan wajah tegas. Kita pasti memiliki kesalahpahaman. Mengapa kamu tidak mengikutiku kembali ke istana ular Sun, dan biarkan aku membereskannya bersamamu? King Ting berkata sambil tersenyum palsu setelah mendengar jawaban Yaoji. Lalu, dia dengan santai melangkah maju. Segera setelah itu, sosok Liu Ming sedikit bergoyang, dan dia berdiri di depan Yaoji dan Ye Tianmei, menatap King Ting tanpa ekspresi. Ye Tianmei memiliki tingkat kultivasi terendah di antara 6 orang yang hadir, tetapi ekspresinya tenang sejak awal. Ketika Liu Ming berdiri di depannya, matanya yang indah bersinar aneh. Namun, Yaoji tanpa sadar melirik Liu Ming dengan ekspresi agak rumit di wajahnya. Seorang kultivator manusia pada tahap awal Celestial State juga ingin ikut campur dalam urusan ras ular hijau saya. King Ting melihat ini, dan matanya menjadi dingin. Saya, Liu Ming, ingin menguji kemampuan Anda. Liu Ming berkata tanpa ragu-ragu. Hebat, hebat sekali. Basis kultivasi Anda tampaknya tidak tinggi, tetapi Anda cukup berani. Jika demikian, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. King Ting malah tertawa. Saat King Ting mengucapkan kata terakhir, dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aspek binatang buas setinggi hampir 600 meter muncul di belakang King Ting. Itu adalah ular hijau raksasa dengan 3 kepala berwarna biru, merah, dan hijau. Aspek ular membuat, mendesis, yang menusuk. Ketiga mulutnya menyemburkan kabut hijau pekat, yang berubah menjadi hantu ular hijau dan melesat ke arah Liu Ming. Liu Ming sepertinya sudah siap untuk itu. Raksasa emas samar telah muncul di belakangnya. Lengan raksasa yang terbungkus udara hitam menekan ke depan, 6 naga kabut hitam yang tampak hidup keluar dari lengannya dan menuju ke arah hantu ular hijau dengan kekuatan yang menakjubkan. Suara benturan terdengar dari udara satu demi satu. Udara hitam mengepul di kabut hijau. Di bawah benturan sengit cahaya hijau dan hitam, hantu ular hijau dan naga kabut hitam runtuh satu demi satu. Saat berikutnya, aspek hantu ular raksasa berkepala 3 bergegas keluar dan bertarung langsung dengan aspek hantu raksasa emas samar.
Meski raksasa emas samar itu hanya berukuran setengah dari ular raksasa berkepala 3, momentumnya tidak lemah sama sekali. Lapisan demi lapisan bayangan tinju emas samar dan kabut hijau bertabrakan dengan keras di antara dua sosok raksasa itu, menciptakan suara gemuruh yang keras. Bahkan ruangnya pun terdistorsi. Pada saat yang sama, sebuah sosok muncul di bawah dua aspek hantu. Liu Ming dan Qing Ting muncul ratusan meter dari satu sama lain pada saat yang bersamaan. Udara hitam dan kabut hijau saling terkait. Keduanya bertarung di udara. Keduanya berimbang dalam pertukaran pukulan mereka. Situasi ini mengejutkan Qing Ting, dan raut wajahnya berubah suram. Memanfaatkan kesempatan ini, wanita kurus dan pria tua jelek dari ras ular hijau juga melancarkan serangan terhadap Yao Ji dan Ye Tianmei. Wanita kurus itu mengeluarkan hantu dengan dua kepala, satu hitam dan satu kuning. Itu menembakkan sinar cahaya hitam dan sinar kuning dari dua kepala. Setelah terjalin di udara seperti dua ular yang melingkari satu sama lain, ia melesat ke arah Yao Ji. Setelah beristirahat selama beberapa hari terakhir, Yao Ji telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Dia mencibir dan memberi isyarat. Suara mendesing. Seekor rubah biskin berukuran hampir 300 meter muncul. 9 ekor seputih salju bergoyang di punggungnya. Ekornya menyapu kejauhan, meluncurkan awan api ke arah berkas cahaya hitam kuning. Ledakan itu bergema di langit. Setelah bentrokan tersebut, awan api dan berkas cahaya runtuh dan menghilang pada saat yang bersamaan. Keduanya berimbang. Namun, Ye Tianmei, yang berada dalam pertempuran lain, berada dalam bahaya saat ini. Aspek fantasi yang ditampilkan lelaki tua jelek itu adalah ular tulang yang lincah. Tubuhnya dikelilingi oleh gas beracun yang mengeluarkan semburan bau menyengat. Tentu saja kontak fisik dengan gas tersebut akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Ye Tianmei hanya berada di tahap peralihan real pellet state. Oleh karena itu, dia bukanlah tandingan lelaki tua jelek di tahap awal celestial state dalam konfrontasi langsung. Namun, meski begitu, dia bisa menghadapi hantu ular tulang berkat teknik pengendalian pedang dan keterampilan gerakan tubuhnya yang luar biasa. Namun, terlihat jelas bahwa dia tidak bisa bertahan lama dalam pertempuran tersebut. Sebagai seorang kultivator negara surgawi, lelaki tua jelek itu gelisah ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengalahkan seorang kultivator wanita negara bagian pelet asli. Lelaki tua itu tiba-tiba memuntahkan manik hijau tua dari mulutnya, lalu meluncurkan beberapa simbol ke dalamnya. Suara mendesing. Hantu ular tulang tiba-tiba tumbuh 3 kali lebih besar di udara. Kabut hijau meningkat. Serangannya menjadi lebih cepat. Tepat ketika Ye Tianmei terkejut dan sedikit kewalahan, cahaya keemasan melintas di sampingnya. Kalajengking tulang mini muncul seketika. Sihir muncul. Saat ini, tubuh Bone Scorpion bersinar dengan cahaya keemasan. Hantu kalajengking emas raksasa berukuran 30 meter terbang keluar dari tubuhnya. Setelah melintas di udara, tiba-tiba berhenti di depan Ye Tianmei. Segera setelah itu, jengger emas di antara dahinya bersinar dan menembakkan sinar cahaya keemasan, menghantam hantu tulang ular dengan keras. Pada awalnya, lelaki tua jelek itu menyadari bahwa kalajengking tulang yang tiba-tiba muncul hanya pada tahap budidaya pelet nyata, jadi dia tidak peduli. Namun, saat berikutnya, dia terkejut. Saat pancaran cahaya keemasan bersentuhan dengan hantu ular tulang hanya bertahan sesaat dan tertembus. Cahaya keemasan masih menyinari lelaki tua jelek itu dengan momentum yang tak henti-hentinya. Orang tua jelek itu terkejut. Sosoknya bergoyang, nyaris lolos dari pancaran cahaya keemasan. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan Liu Ming, melihat Xier tiba-tiba menjadi begitu kuat, mau tidak mau menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Begitu Xier bergerak, dia menghindari serangan tanpa henti dari lelaki tua jelek itu dan melakukan serangan balik dengan sinar cahaya keemasan. Setelah Ye Tianmei memberikan pembukaan, dia buru-buru minggir. Sebuah kilatan muncul di tangannya, dan seruling giok yang ditutupi dengan pola roh berwarna darah muncul. Ye Tianmei dengan ringan meniup bibirnya, dan suara seruling merdu keluar. Saat berikutnya, pemandangan mengejutkan terjadi. Suara serangga berdengung dalam terdengar dari kedalaman hutan yang gelap, disusul dengan kabut hitam bergulung yang seolah menutupi seluruh langit dan bumi. Sejumlah besar titik cahaya hitam keluar seperti gelombang pasang.
Awalnya hanya ada lapisan tipis titik cahaya hitam berukuran sekitar puluhan meter. Namun, setelah beberapa saat, titik cahaya hitam tiba-tiba menyebar dan menutupi sebagian besar langit di depan hutan yang gelap. Titik-titik cahaya hitam ini adalah semut berbentuk tongkat seukuran buku jari, tapi mereka tampaknya menutup mata terhadap Liu Ming dan kedua wanita itu saat mereka terbang menuju 3 pembudidaya kulit binatang dari ras ular hijau. Ini buruk. Wanita ini sebenarnya bisa mengendalikan semut iblis pemakan tulang. Kata lelaki tua jelek itu kaget saat menyaksikan pemandangan ini. Saat melodi seruling menjadi semakin cepat, semut iblis hitam itu mengepung 3 pembudidaya kulit binatang ras ular hijau dalam sekejap mata. Menghadapi semut iblis yang jumlahnya sangat banyak, King Ting mendengus dingin dan mengucapkan beberapa mantra di mulutnya. Saat berikutnya, tubuhnya diselimuti cahaya hijau, dan dia berubah kembali ke wujud aslinya, ular raksasa berkepala 3. Semut iblis yang padat berkerumun, membuka gigi mereka yang seperti penjepit, dan menggigit ular raksasa itu dengan ganas. Namun, di bawah perlindungan sisik kedap udara, semut iblis tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun pada King Ting sama sekali. Sebaliknya, beberapa semut iblis terpental satu demi satu di tengah suara berderak, terlempar sejauh belasan meter. Sebagai perbandingan, wanita kurus dan pria tua jelek berada dalam krisis. Mereka harus melawan Yao Ji dan Xier, dan juga bertahan dari serangan semut iblis yang ada di mana-mana ini. Meskipun tidak ada masalah besar dalam waktu singkat, mereka bingung dengan pembatasan tersebut. Bagaimana Liu Ming bisa membiarkan kesempatan ini hilang? Liu Ming merentangkan tangannya, dan 2 aliran cahaya kuning terbang di kedua sisi, berubah menjadi 12 mutiara sungai gunung yang membumbung ke langit. Saat Liu Ming melantunkan, 12 mutiara sungai gunung tiba-tiba meledak menjadi cahaya, berubah menjadi gunung kuning. Bersamaan dengan itu, gelombang cahaya air hitam menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, saat Liu Ming memberi isyarat secara berurutan, radius dalam jarak ratusan mil di sekitarnya berubah menjadi dunia pegunungan dan sungai yang luas. 12 gunung raksasa berdiri berjajar dengan 12 sungai hitam berkelok-kelok di antaranya. Sungai yang mengalir mengeluarkan kabut kuning tak berujung dan kabut sungai neraka. Bab 1263, Kota Moyun. Arai besar sungai gunung muncul begitu tiba-tiba sehingga King Ting dan para pembudidaya kulit binatang ras ular hijau lainnya sudah berada di dalam barisan sebelum mereka dapat bereaksi. Di bawah jalinan lampu kuning dan kabut air hitam, ketiga pembudidaya mendapati diri mereka tenggelam ke bawah seolah-olah beban 1000 kg ditimpakan pada mereka. Gerakan mereka menjadi sangat lambat. Mereka langsung panik. Mata King Ting berkilat tajam. Dia menjentikkan ekor raksasanya, menimbulkan suara siulan yang keras. Ribuan garis hijau melesat dan membentuk kumpulan kabut hijau di sekitarnya, dari sana, yang mengeluarkan kabut hijau di sekujur tubuhnya. Itu mengusir semua semut iblis pemakan tulang di sekitarnya. Mengingat King Ting memiliki tingkat kultivasi tertinggi di medan perang, dia berhasil melarikan diri sejauh puluhan meter dalam sekali jalan, mencoba melarikan diri dari arai besar sungai gunung. Pada saat ini, ada fluktuasi udara lebih dari 30 meter di depan King Ting. Diikuti kilatan cahaya hitam, sosok Liu Ming muncul. Hanya saja pada saat ini, Liu Ming ditutupi sisik dan api hitam. Itu adalah bentuk iblis. Tidak, tidak mungkin, kamu sebenarnya. Kejutan melintas di mata ular raksasa berkepala 3 yang diubah oleh King Ting. Sebelum King Ting menyelesaikan kalimatnya, bayangan kepalan tangan yang terbungkus dalam sekelompok besar api iblis hitam melonjak ke arah King Ting. King Ting merasa tercekik karena kekuatan yang sangat besar, membuatnya tiba-tiba menelan kata-katanya. Karena terkejut, King Ting memutar tubuhnya dan ingin menghindar ke satu sisi. Pada saat ini, beberapa lampu kuning menyapu, menyebabkan King Ting melambat lagi. King Ting hanya bisa menyaksikan bayangan tinju api iblis menghantam ketiga kepalanya. Ketiga kepala ular itu segera menyemburkan gelombang kabut hijau, membentuk lapisan perisai pelindung berbentuk busur di depannya. Namun, itu tidak efektif melawan bayangan tinju api iblis. Perisai itu ditembus tanpa perlawanan. Saat berikutnya, terdengar suara gemuruh yang keras. Bayangan tinju api iblis yang padat menyerang 3 kepala binatang raksasa yang diubah oleh King Ting. 3 kepala ular raksasa itu hancur berkeping-keping. Darah berceceran ke segala arah. Lalu, terdengar suara robekan. Liu Ming yang iblis menarik tangannya dengan ringan,
dan tubuh ular raksasa yang diubah oleh King Ting sebenarnya terbelah menjadi dua bagian. Mayat itu dengan cepat meleleh dalam kobaran api. Bahkan jiwanya tidak bisa lepas pada waktunya. Prosesnya bersih dan rapi tanpa penundaan sedikit pun. Di udara, aspek hantu ular raksasa berkepala 3 juga runtuh. Raksasa emas pucat yang awalnya menghadapinya juga berubah menjadi wujud iblis. Melihat ini, wanita kurus dan pria tua jelek tidak jauh dari situ sudah pucat karena ketakutan. Sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Keduanya sudah dikepung oleh Yao Ji, Xier, dan semut iblis di seluruh langit. Sekarang, mereka bahkan berada di Mountain River Great Arai. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Tepat ketika kedua kultivator miskin itu tampak putus asa, aspek hantu iblis di udara mengangkat lengannya, dua bilah angin hitam yang terbungkus api iblis hitam melesat ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Setelah dua tiupan, kedua pembudidaya tersebut dipenggal dalam sekejap. Mereka berubah menjadi tumpukan daging, kehilangan setiap jejak vitalitasnya. Bahkan semut iblis di sekitarnya pun musnah setelah terkena api iblis. Pada saat ini, Xier mendekat dengan cepat, membungkuk pada Liu Ming, dan berkata, "Tuan, bisakah Anda membiarkan Xier menangani mayat dua kulit binatang ular Celestial State ini?" Mendengar kata-kata itu, Liu Ming memikirkan hantu kalajengking raksasa emas yang dikeluarkan oleh Xier sebelumnya dan segera mengangguk. Melihat Liu Ming setuju, Xier sangat gembira. Dia memberi isyarat dan melepaskan cahaya keemasan dari dahinya untuk membungkus kedua mayat itu, lalu mereka berubah menjadi udara hitam dan kembali ke labu hitam di sekitar pinggang Liu Ming. Meskipun Ye Tianmei dan Yao Ji pernah melihat Liu Ming membunuh avatar Hu Mei sebelumnya, mereka masih terkejut setelah melihat hantu gunung dan sungai yang megah di sekitar mereka dan pemandangan Liu Ming memenggal 3 pembangkit tenaga listrik negara surgawi lainnya. Pada saat ini, Liu Ming mengambil kembali aspek fantasinya dan kembali ke penampilan aslinya. Saat dia melambaikan lengan bajunya, bayangan pegunungan dan sungai di sekitarnya juga runtuh dan berubah kembali menjadi 12 Mountain River Pearl. Kemudian, Liu Ming terbang di depan kedua wanita itu dalam sekejap dan berkata, "Sekarang tuan muda dari ras ular hijau telah meninggal, ras ular hijau harus menyadarinya. Ayo cepat keluar dari sini." Ya, jika tebakanku benar, senjata ajaib yang mengendalikan semut iblis tadi seharusnya adalah seruling pengendali iblis dari Bloodfin Rache, kan? Pantas saja Anda begitu yakin bahwa kami bisa melakukan perjalanan melalui Black Soul Forest. Yao Ji kembali sadar dan sedikit mengangguk. Kemudian, Yao Ji memikirkan sesuatu, menoleh untuk melihat Ye Tianmei, dan berkata begitu. Setelah mendengar ini, Ye Tianmei meletakkan seruling giok di tangannya. Dia menjentikkan lengan bajunya dan mengeluarkan 3 jubah berwarna merah darah, lalu berkata perlahan. Seruling pengendali iblis menghabiskan banyak kekuatan spiritual, jadi sebaiknya hanya digunakan dalam situasi darurat. Ini adalah baju besi tanaman anggur merah yang dibuat oleh Bloodfin Rache. Mereka akan mencegat persepsi semut iblis pemakan tulang. Setelah memakai ini, kita bisa melewati hutan jiwa hitam dengan aman. Setelah mengatakan itu, Ye Tianmei mengangkat tangannya. Jubah berwarna darah diluncurkan ke arah Liu Ming dan Yao Ji dalam sekejap. Liu Ming mengambilnya dengan satu tangan. Dia menyadari bahwa titik kontaknya hangat dan lembab. Dia secara tidak sadar melepaskan pikiran surgawi untuk memindai jubah tersebut, dan pikiran surgawinya sulit untuk menembus jubah tersebut seperti yang diharapkan. Setelah Yao Ji mengambil barang itu, dia juga terlihat lega. Ye Tianmei mengenakan jubahnya, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju tinju hutan. Melihat ini, Liu Ming dan Yao Ji secara alami segera mengikuti. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke dalam kabut hitam. Setengah bulan kemudian, 3 lampu menyala menuju Gunung Moyun di persimpangan hutan jiwa hitam dan perlahan berhenti di atas puncak gunung. Lampu pelarian memudar, menampakkan seorang pria dan 2 wanita. Mereka adalah Liu Ming, Yao Ji, dan Ye Tianmei. Mereka bertiga tampak kelelahan. Pakaian mereka juga terlihat compang camping. Jelas sekali, bahkan dengan baju besi tanaman anggur merah dan seruling pengendali iblis, mereka bertiga sangat menderita saat melintasi hutan. Aman begitu kita sampai di sini. Penggarap ras ular hijau dan ras serigala bayangan tidak akan berani mengejar wilayah ras anggur darah. Ye Tianmei menoleh ke belakang dengan lega. Yao Ji pun menghela nafas lega saat mendengar ini.
Dia langsung melirik ke arah hutan, merasa sedikit sedih. Liu Ming memperhatikan ekspresi Yao Ji dan menghela nafas dalam hatinya. Sebagai putri dari ras rubah langit, Yao Ji diusir dan kemungkinan besar harus hidup di bawah perlindungan yang lain mulai sekarang, jadi suasana hatinya tentu saja sedang buruk. Pokoknya, ayo cari tempat tinggal dulu, kata Liu Ming. Saya ingat kota Mo Yun mengincar pegunungan ini. Ayo pergi ke sana dan istirahat sebentar. Ye Tianmei menyarankan. Liu Ming mengangguk. Melihat Yao Ji tidak berniat menolak, dia melambaikan tangannya dan melepaskan perahu giok Daiyue. Setelah mereka bertiga terbang, perahu giok berubah menjadi lampu merah dan terbang ke arah yang ditunjuk Ye Tianmei. Setelah setengah hari, mereka terbang keluar dari pegunungan dan tiba di sebuah kota besar, yaitu kota Mo Yun yang disebutkan Ye Tianmei. Tentu saja, kota Mo Yun tidak bisa dibandingkan dengan kota Luo. Namun, di bawah pemerintahan Bloodfin Rache, ia juga makmur. Di atas tembok kota, bendera Bloodfin Rache berkibar tertiup angin. Banyak pembudidaya kulit binatang terlihat sering memasuki dan meninggalkan gerbang kota, menggambarkan pemandangan yang damai dan sejahtera sangat kontras dengan keadaan perang yang terus-menerus terjadi di ras rubah langit. Liu Ming mengambil perahu terbang itu ke dalam lengan bajunya di sebuah lembah kecil tidak jauh dari kota Mo Yun. Setelah mereka merapikan diri sedikit, mereka sampai di pintu masuk gerbang kota. Apakah kalian bertiga memasuki kota? Menurut aturan Bloodfin Rache kami, setiap orang harus membayar 500 batu roh. Seorang penjaga gerbang kota datang. Mungkin melihat kelompok Liu Ming telah maju dalam kultivasi, sikapnya cukup hormat. Ye Tianmei tidak berbicara, mengeluarkan token merah seukuran telapak tangan, dan melambaikannya di depan beberapa penjaga gerbang kota. Ternyata itu Bu Wakil. Mohon maafkan kekasaran saya. Penjaga gerbang kota segera menunjukkan ekspresi hormat di wajahnya dan membungkuk pada Ye Tianmei sebelum memberi jalan. Ye Tianmei menyimpan token itu dan berjalan ke kota terlebih dahulu. Tanpa diduga, statusmu di Bloodfin Rache tidak buruk. Anda juga seorang wakil tetua. Liu Ming melirik Ye Tianmei dan tersenyum ringan. Jangan mengolok-olok saya. Dalam Bloodfin Rache, hanya Celestial State ke atas yang dapat mengambil posisi sebagai penatua. Namun, tuanku tidak suka berurusan dengan hal-hal sepele, jadi dia malah mendapat token wakil tetua. Wajah Ye Tianmei menjadi sedikit merah. Jadi begitu, Liu Ming terkekeh dan tidak mengatakan apapun. Yao Ji berjalan di belakang kelompok. Melihat Liu Ming dan Ye Tianmei mengobrol dengan gembira, meskipun dia telah membuat keputusan dalam pikirannya, dia masih merasa sedikit sedih. Karena itu, Yao Ji menghela nafas pelan seolah ingin melampiaskan emosinya. Nona Yao Ji, apakah kamu merasa tidak enak badan? Kalau begitu ayo cari tempat untuk istirahat. Liu Ming berbalik dan berkata. Yao Ji melirik Liu Ming dan mengangguk dalam diam. Mereka bertiga mempercepat langkahnya dan segera sampai di jalan yang ramai. Mereka berada tidak jauh dari sebuah penginapan yang terlihat relatif bersih. Saat mereka bertiga hendak berjalan, murid Liu Ming tiba-tiba menyusut. Bayangan merah muncul di depan matanya. Seorang wanita muda berpakaian merah berusia 30-an muncul di depan mereka bertiga seperti hantu dan memandang mereka sambil tersenyum. Tangan Liu Ming yang tergantung di sisinya ditarik ke dalam lengan bajunya dalam sekejap, dan dia diam-diam mengangkat kewaspadaannya. Pada saat yang sama, pikiran surgawi menyapu wanita muda berpakaian merah, dan wajahnya sedikit berubah. Dengan pemikiran surgawi, dia sama sekali tidak dapat mengidentifikasi tingkat kultivasi orang di depannya. Pembangkit tenaga listrik negara pemahaman mistik. Liu Ming tiba-tiba teringat sesuatu dan menarik napas dalam-dalam. Nyonya Yu Zhao. Setelah Ye Tianmei melihat orang di depannya dengan jelas, dia buru-buru melangkah maju untuk menyapa dan berkata dengan terkejut. Liu Ming dan Yao Ji sedikit terkejut, tapi mereka berdua diam-diam menghela nafas lega. Pembangkit tenaga listrik negara pemahaman mistik di hadapan mereka tampaknya berasal dari ras anggur darah. Kamu tidak perlu bersikap terlalu sopan. Anda adalah murid manusia saudari Nisang, kan? Saya ingat nama Anda Ye Tianmei. Yang di sebelahmu sepertinya adalah Yao Ji, putri dari ras rubah langit, kan? Wanita muda berpakaian merah berkata kepada Ye Tianmei dan mengangguk, lalu dia mengalihkan pandangannya ke Yao Ji. Juniornya adalah Yao Ji. Yao Ji menangkupkan tinjunya dan menyapa. Saya kenal ibumu, Saint King Lei Su.
Saya juga sangat menyesali apa yang terjadi pada Sky Fox Rache Anda. Namun, sekarang setelah Anda datang ke wilayah Bloodfin Rache saya jamin tidak ada orang luar yang dapat menyakiti Anda lagi. Wanita muda berbaju merah menghela nafas dan berkata perlahan. Terima kasih, senior. Ekspresi kesedihan melintas di wajah Yao Ji. Bab 1264, bergabung bersama. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ikutlah denganku dulu, kata wanita muda berpakaian merah, melirik Liu Ming dengan penuh arti, dan berjalan ke penginapan. Liu Ming dan Ye Tianmei saling bertukar pandang. Melihat Ye Tianmei sedikit mengangguk, mereka bertiga memasuki penginapan. Penginapan itu tampak tidak istimewa dari luar. Namun, ruang di dalamnya tidaklah kecil. Ada halaman pribadi kecil. Tempat itu tenang. Tampaknya cocok bagi para penggarap yang lewat untuk tinggal di sini sementara. Liu Ming dan yang lainnya tidak berbicara. Mereka mengikuti wanita muda berpakaian merah ke halaman kecil dan indah. Begitu mereka melangkah ke dalam gerbang, mereka menemukan lebih dari 20 petani berjubah putih berdiri atau duduk di dalam. Sebagian besar wajah mereka pucat. Sepertinya mereka terluka parah dan belum pulih. Dilihat dari penampilan dan kostum para pembudidaya kulit binatang ini, terlihat jelas bahwa mereka adalah pembudidaya muda dari ras rubah langit yang sebelumnya terpisah dari Yao Ji. Kalian semua, begitu Yao Ji melihat para pembudidaya ras rubah langit di halaman, kegembiraan muncul di wajahnya. Dia melesat ke halaman kecil. Itu sang putri, Putri Yao Ji. Para pembudidaya kulit binatang muda dari ras rubah langit ini juga bersemangat saat melihat Yao Ji, dan mereka semua mengelilinginya dengan mata berkaca-kaca. Setelah beberapa saat, Yao Ji mendorong orang-orang di sekitarnya, berjalan ke arah wanita muda berpakaian merah, dan membungkuk lagi. Terima kasih telah menyelamatkan orang-orangku, senior. Terima kasih kembali. Itu hanya usaha kecil. Nyonya Yu Zhao melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Liu Ming berdiri diam di sampingnya. Matanya sedikit berkedip. Sepanjang perjalanan, saat Yao Ji mengobrol dengan Liu Ming, secara samar-samar ia menyebutkan perang antara tiga ras yang terjadi hari itu. Saint King Lei Su tahu bahwa peluang untuk menang tidaklah besar, jadi dia membuat kesepakatan dengan Saint King Bloodsmear dari Bloodfin Rache. Liu Ming tidak mengetahui detailnya, tapi alasan mengapa Bloodfin Rache membantu Yao Ji dan yang lainnya mungkin sebagian besar terkait dengan masalah ini. Yao Ji, sekarang kamu berada di wilayah perlombaan anggur darah. Kenapa kamu tidak mengikutiku ke pegunungan Langya, tanah suci ras kita? Saint King Bloodsmear ingin bertemu denganmu. Nyonya Yu Zhao berkata perlahan. Mendengar ini, wajah Yao Ji dilukis dengan terkejut. Kemudian, dia merenung sejenak, dan berkata, sejak senior Saint King Bloodsmear memanggilku, Yao Ji akan pergi secara alami. Setelah mengatakan ini, Yao Ji berbalik dan menatap Liu Ming. Liu, aku berterima kasih atas perhatianmu hari ini. Di masa depan, jika ada kesempatan, Yao Ji pasti akan membalas kebaikan ini. Setelah selesai berbicara, Yao Ji menangkupkan tinjunya ke Liu Ming. Liu Ming tampak tenang, tapi diam-diam dia menghela nafas di dalam hatinya. Dia menangkupkan tinjunya dan membalas sopan santun. Liu Ming tidak tahu kapan dia bisa bertemu Yao Ji lagi setelah perpisahan hari ini. Wanita muda berbaju merah memandang ke arah Yao Ji dan Liu Ming dengan sedikit kilau di matanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah berdiri, Yao Ji mendatangi kelompok murid muda ras rubah langit dan mengobrol lembut dengan mereka. Nyonya Yu Zhao, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Senior Sue Wen dan kakak King, yang pergi untuk menyelamatkan Yao Ji bersamaku, disergap oleh avatar Hu Mei. Mereka sudah jatuh. Ye Tianmei melangkah maju, menangkupkan tinjunya, dan berkata, saya sudah mempelajarinya beberapa hari yang lalu, tapi saya tidak menyangka bahwa Hu Mei yang melakukannya sendiri. Yu Zhao terkejut saat mendengar ini. Sedikit niat membunuh muncul di wajahnya. Segera setelah itu, Yu Zhao mengalihkan pandangannya ke Liu Ming, lalu dia berkata sambil tersenyum. Saya kira Anda adalah Liu Ming, kan? Saya sering mendengar Longer menyebut Anda selama bertahun-tahun. Omong-omong, upaya Anda untuk menyempurnakan pil penempa tulang jingang sangat membantu Bloodfin Rache. Senior, kamu menyanjungku. Junior juga mendapat banyak manfaat dari kesepakatan itu. Liu Ming menjawab dengan rendah hati. Mengapa kamu harus begitu rendah hati? Kudengar untuk mencegat Yao Ji,
ras ular hijau dan ras serigala bayangan telah mengirimkan cukup banyak kultivator negeri surgawi. Mereka bahkan mengirimkan tuan muda dari ras ular hijau. Hu Mei bahkan mengirimkan avatarnya. Dalam keadaan seperti itu, berkat Tuan Liu, Yao Ji dapat mencapai kota Mo Yun dengan selamat. Mata Yu Zhao berbinar, nada suaranya lembut, dan matanya tampak tenang, tapi dia sepertinya bisa membaca pikiran orang. Saya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Berkat upaya bersama semua orang, kita bisa bertahan dari krisis ini. Saya tidak berani mengambil pujian atas hal itu. Liu Ming melihat sekeliling dan tertawa. Bloodfin Rache kami menyambut talenta seperti Tuan Liu. Jika Anda punya waktu di masa depan, Anda harus mengunjungi pegunungan Langya sebagai tamu. Melihat kata-kata mengelak Liu Ming, Yu Zhao tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Jika ada kesempatan, saya pasti akan berkunjung lagi lain kali. Liu Ming langsung setuju. Namun, dia tidak berniat pergi ke sana. Untuk menyelamatkan ras rubah langit, Liu Ming telah memperlihatkan kekuatannya. Menurut Yu Zhao, masalah pembunuhan Tuan Muda ras ular hijau akan segera terungkap. Akibatnya, Li Ming telah menyinggung dua ras besar, yaitu ras ular hijau dan ras serigala bayangan, selain Hu Mei, pembangkit tenaga listrik negara pemahaman mistik. Tindakannya sangat melanggar prinsipnya untuk tidak menonjolkan diri. Tentu saja, dia tidak ingin lebih dekat dengan Bloodfin Rache. Liu harus beristirahat di sini selama beberapa hari setelah pelarian semalaman. Keponakan murid Ye, mohon jaga baik-baik Tuan Liu. Yu Zhao tersenyum tipis, berbalik, dan berkata pada Ye Tianmei. Ya, saya mengerti. Ye Tianmei buru-buru menyetujuinya. Yu Zhao mengangguk pada Liu Ming. Kemudian, dia melambaikan satu tangannya, meluncurkan bola lampu merah yang menyelimuti Yao Ji dan para pembudidaya ras rubah langit lainnya, dan membubung ke langit. Di dalam bola cahaya tersebut, sosok Yu Zhao, Yao Ji, dan yang lainnya menjadi kabur. Pada saat berikutnya, seluruh bola lampu merah bergetar dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Setelah Liu Ming dan Ye Tianmei menyaksikan Nyonya Yu Zhao dan yang lainnya pergi di pintu masuk penginapan, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik seolah-olah mereka bisa melihat sedikit kelegaan di mata satu sama lain. Hanya saja ada rasa kehilangan dan kesedihan di mata Liu Ming. Setelah itu, Liu Ming menghabiskan beberapa batu roh dan meminta pemilik penginapan itu untuk halaman yang tenang. Bagaimanapun, ada banyak ruangan di halaman ini. Itu tidak akan menjadi ramai hanya karena ada dua orang lagi. Setelah 15 menit, Liu Ming dan Ye Tianmei berdiri berdampingan di halaman kecil yang tenang. Jarak mereka saat ini adalah 1,5 meter. Keduanya diam, dan ruang tamu sangat sunyi. Tianmei, kamu sering menggunakan seruling pengendali iblis selama ini, dan kamu mengalami kehilangan vitalitas yang parah. Kenapa kamu tidak istirahat dulu? Liu Ming adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Saya baik-baik saja. Saya hanya perlu istirahat sebentar. Terima kasih atas bantuan Anda dalam perjalanan ini. Ye Tianmei berbalik, menatap Liu Ming dengan binar di matanya, dan berkata dengan tenang. Melihat kembali pertemuan sepanjang perjalanan dan kehebatan luar biasa yang ditunjukkan Liu Ming, Ye Tianmei merasakan perasaan misterius pada Liu Ming. Suatu ketika, Liu Ming hanyalah seorang kultivator sepele di depan Ye Tianmei. Namun, pertemuan berikutnya berulang kali menunjukkan kualitas unik Liu Ming. Apalagi saat itu di Pulau Biyuan, Liu Ming berani menghadapi serangan telapak tangan Raja Sirene negara pelet asli untuknya, saat ia masih dalam masa kondensasi. Ketenangan, dan keberaniannya masih segar dalam ingatannya. Bahkan setelah 100 tahun, pemandangan pada saat itu masih tergambar jelas di benak Ye Tianmei. Dia akan mengingatnya dalam mimpi dari waktu ke waktu. Mungkin sejak saat itu, Liu Ming ditakdirkan menjadi luar biasa dalam kehidupan ini. Sementara pikiran Ye Tianmei berjalan liar, ekspresi dingin di wajah cantiknya perlahan memudar. Dia tidak tidur selama berhari-hari selama melarikan diri, jadi wajahnya menjadi sedikit pucat. Namun, itu menambah pesona berbeda padanya. Melihat wajah lembut Ye Tianmei saat ini, Liu Ming tidak bisa tidak mengingat pertemuannya dengan wanita ini di dalam hatinya, jadi dia berhenti berbicara dan menjadi sedikit linglung untuk sementara waktu. Melihat ini, Ye Tianmei menunggu dengan tenang di samping. Terjadi keheningan sesaat di antara mereka berdua. Setelah beberapa saat,
Liu Ming memalingkan muka dengan sadar, merasa sedikit panas di wajahnya. Sekarang setelah masalah ini selesai, apa rencanamu? Ye Tianmei bertanya. Saya berencana untuk kembali ke kota Luo dulu dan beristirahat beberapa saat. Setelah kapal raksasa penyeberangan laut kembali, saya akan berangkat ke benua langit tengah. Liu Ming tidak ingin menyembunyikan apapun. Dia juga memberitahu Ye Tianmei tentang Qian Rupin dan penguasaannya dalam berbagai totem. Ye Tianmei lahir di benua Yunchuan. Setelah datang ke benua liar yang liar, dia menemukan kurangnya sumber daya di wilayah laut asli. Ketika dia mendengar bahwa Qian Rupin juga berasal dari Sekte Tianyu dan bahwa dia mampu mencapai formasi ini sepenuhnya melalui bakat, dia tidak bisa tidak memujinya. Selain itu, sebagai kultivator tingkat tinggi di benua Yunchuan pada saat itu, Ye Tianmei secara alami mendengar tentang benua langit tengah, yang dikenal sebagai asal mula umat manusia. Tidak nyaman untuk bertanya padanya tentang cara melarikan diri, tapi sekarang dia menanyakan beberapa pertanyaan berturut-turut dan tampak tertarik. Ngomong-ngomong, Tianmei, kenapa kamu tidak pergi ke benua langit tengah bersama kami? Melihat ini, hati Liu Ming tergerak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak apa-apa. Lagi pula, benua liar yang liar bukanlah tempat di mana para pembudidaya manusia kita bisa tinggal untuk waktu yang lama. Mendengar ini, Ye Tianmei ragu-ragu sejenak dan berkata dengan sedikit tersipu. Besar, tapi apakah Master Balap Anggur Darahmu mengizinkan kepergianmu? Liu Ming secara alami sangat gembira ketika dia mendengar bahwa Ye Tianmei bersedia pergi bersamanya, tapi kemudian dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan sedikit cemberut. Tidak apa-apa. Guru berkata dahulu kala bahwa saya bisa pergi kapan saja. Namun, guru mempunyai kebaikan yang besar kepada saya. Saya akan menjelaskan masalah ini kepadanya ketika saya kembali ke kota Luo. Jawab Ye Tianmei. Kalau begitu, setelah cederamu pulih, kami akan segera berangkat dan kembali ke kota Luo. Sedangkan untuk tiket kapal raksasa, Anda tidak perlu khawatir. Saya punya cara. Liu Ming merasa lega saat mendengar jawaban Ye Tianmei. Selanjutnya, keduanya mengobrol santai sebentar sebelum kembali ke kamar masing-masing. Jari Liu Ming memberi isyarat dengan cepat. Sinar cahaya jatuh ke seluruh ruangan, dan segera dia mengatur susunannya. Setelah melakukan semua ini, Liu Ming merasa nyaman dan duduk bersila beberapa saat. Mengingat pengalaman beberapa bulan terakhir, suasana hatinya sedang rumit. Liu Ming menghela nafas panjang dan dengan cepat menstabilkan pikirannya. Liu Ming melambaikan tangannya dan mengeluarkan 6 perangkat penyimpanan. Inilah rampasan perjalanannya membantu Sky Fox Rache. Sebagian besar di antaranya adalah perangkat penyimpanan milik para kultivator Celestial State. Liu Ming bergegas ke kota ini, jadi dia tidak punya waktu untuk memeriksanya. Bab 1265, Sue Nisang. Liu Ming mengambil gelang penyimpanan dan mulai memperbaikinya. Dia ingat bahwa item ini adalah gelang penyimpanan pria kekar dari Shadow Wolf Rache. Setelah beberapa saat, banyak hal muncul di tanah. Liu Ming memeriksa sebentar, dan dia menemukan materi spiritual yang berharga, ramuan, senjata ajaib, dan sejumlah besar batu roh, yang layak untuk kekayaan seorang kultivator negara surgawi. Setelah 15 menit, Liu Ming mengosongkan semua item di perangkat penyimpanan. Segala macam barang memenuhi lantai ruangan. Setelah beberapa upaya dalam memilahnya, Liu Ming menyadari ada lebih dari 1 miliar batu roh. Belum lagi ada berbagai macam materi spiritual dan ramuan, yang meningkatkan kekayaan Liu Ming secara signifikan. Adapun ramuan lainnya, materi spiritual, senjata ajaib, semuanya juga merupakan barang berharga. Ini akan mendatangkan banyak pendapatan setelah menjualnya. Liu Ming memilah barang-barang di tanah dan menyimpannya berdasarkan kategori. Tanah di sekitarnya dengan cepat dikosongkan. Setelah sekian lama, masih ada beberapa hal tersisa di depannya. Kompas cangkang kura-kura berwarna coklat, buku kuno dari kulit binatang, dan gagang pedang hijau yang panjangnya setengah kaki. Ketiga benda ini semuanya diambil dari perangkat penyimpanan Tuan Muda ras ular hijau. Liu Ming tidak dapat mengidentifikasi bahan kompas cangkang penyu coklat. Tampaknya terbuat dari sejenis batu giok kuno, tetapi juga tampak seperti sejenis tulang binatang. Kompasnya ditutupi pola cangkang kura-kura, 8 arah terukir di tepinya. Di tengahnya, ada tongkat penghitung berwarna hijau yang berayun lembut, yang terlihat agak tua. Liu Ming mengambil buku kulit binatang dan membukanya. Teksnya kuno,
yang seharusnya merupakan teks kulit binatang kuno. Dengan pengetahuannya, Liu Ming hanya bisa mengenali sebagian kecil. Apa yang tercatat dalam buku kuno ini adalah teknik ramalan kuno. Pola pada kulit binatang sama dengan pola pada kompas cangkang penyu. Keduanya harus digunakan bersama-sama. Liu Ming tidak tahu banyak tentang teknik ramalan. Sebaliknya, dia hanya tahu bahwa itu adalah teknik yang sulit untuk dipraktikkan. Persyaratan kekuatan mental sangat menuntut. Namun, Liu Ming tidak berniat mempraktikkan teknik ini. Dia hanya merasa hal ini cukup langka. Liu Ming membolak-balik buku kulit binatang itu dengan santai sebentar, lalu menyimpannya bersama dengan kompas cangkang penyu. Selanjutnya, dia melihat gagang pedang hijau. Gagang pedang hijau ini sangat kuno. Permukaan gagangnya ditutupi garis-garis hijau seolah-olah ada ular piton hijau yang melilit gagangnya. Di ujung gagangnya ada kepala ular piton yang agak ganas. Selain itu, di sisi lain gagangnya, ada dua kata biskin yang agak terdistorsi. Kata-katanya adalah, hutan belantara yang hebat. Pedang hutan belantara hebat, Liu Ming mengambil gagang pedang hijau dan menggumamkan beberapa kata pada dirinya sendiri. Liu Ming entah bagaimana memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa barang ini pasti tidak biasa. Sangat disayangkan bahwa tidak ada apapun di atas kuilon, dan sepertinya tubuh pedang itu tidak dipatahkan oleh kekuatan eksternal. Gagangnya sepertinya hanyalah produk setengah jadi tanpa badan pedang. Liu Ming mengangkat satu tangan dan mengetuk gagangnya dengan ringan, lalu mengetuknya dengan ringan. Kekuatan spiritual tak berwujud dicurahkan langsung ke dalamnya. Gagangnya tidak merespon seolah-olah kekuatan spiritualnya sepertinya dicurahkan ke dalam ketiadaan. Di waktu berikutnya, Liu Ming mengubah beberapa pendekatan berturut-turut, tetapi dia tetap tidak membuat kemajuan. Liu Ming menghela nafas. Sepertinya pedang ini adalah produk setengah jadi atau dia tidak tahu cara mengaktifkannya. Dengan mengingat hal ini, Liu Ming mengeluarkan ramuan pemulihan dan duduk bersila. 2 hari kemudian, di sebuah lembah kecil di luar kota Moyun, sebuah perahu giok putih membubung ke langit di tengah lampu merah. Kemudian berubah menjadi aliran cahaya merah dan terbang ke arah utara. Setengah bulan kemudian, perahu giok yang dibungkus lampu merah terbang dari luar kota Luo. Pria berjubah hijau dan seorang kultivator wanita berpakaian putih terbang ke bawah. Itu adalah Liu Ming dan Ye Tianmei. Liu Ming melambai dan mengambil perahu giok Dai Yue. Mereka memasuki kota Luo setelah membayar beberapa batu roh di gerbang kota. Banyak pedagang yang datang dan pergi di tengah hiruk-pikuk kota. Ye Tianmei terus melihat-lihat pemandangan ramai di kota dengan rasa ingin tahu. Apa masalahnya? Apakah kamu belum pernah ke kota Luo? Liu Ming bertanya dengan aneh. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya berkultivasi secara tertutup di Bloodfin Rache. Baru setelah saya berhasil menembus keadaan pelet nyata, saya secara bertahap mulai keluar. Namun, sebagian besar perjalanan ke dunia luar adalah untuk melakukan beberapa misi klan. Ini pertama kalinya saya mengunjungi kota Luo. Ye Tianmei berkata dengan sedikit malu. Jadi begitu. Ayo pergi, Ruping dan aku sekarang tinggal di halaman kecil Huan di kota, yang merupakan satu-satunya tempat berkumpulnya manusia di seluruh benua liar yang liar. Lingkungannya tidak buruk. Liu Ming tersenyum sedikit dan menuju timur laut terlebih dahulu. Ye Tianmei buru-buru mengikutinya. Segera, mereka sampai di rumah gua tempat Liu Ming tinggal di halaman Little Huan. Saudara Ming. Setelah Liu Ming memasuki kota, dia mengirim pesan ke Qian Rupin. Begitu dia membuka pintu rumah gua, Qian Rupin langsung menyambutnya dengan wajah gembira. Namun, ketika dia melihat Ye Tianmei di belakang Liu Ming, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Kamu junior Ye dari Master, kan? Qian Rupin menilai Ye Tianmei beberapa saat sebelum dia mengenali Ye Tianmei, dan dia berkata dengan terkejut. Ye Tianmei juga meninggalkan benua Yunchuan tidak lama setelah Liu Ming menghilang. Pada saat itu, Qian Rupin belum menonjol di sekte tersebut, jadi Ye Tianmei secara alami tidak terlalu mengenalnya. Tetapi pada saat ini di negara asing di mana kulit binatang adalah hal biasa, dia mengangguk dengan senyum di wajahnya ketika dia melihat sesama anggota sekte Tianyu. Saya tidak menyangka bisa melihat junior saya di sini. Ayo masuk dulu, Liu Ming berkata sambil tersenyum tipis. Ketiganya segera masuk ke aula bersama. Kedua wanita itu juga berasal dari sekte Tianyu. Pada saat mereka menyebut benua Yunchuan dan sekte tersebut, sepertinya ada banyak hal untuk dikatakan.
Itu seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Sulit bagi Liu Ming untuk ikut serta dalam percakapan. Setelah beberapa saat, kedua wanita itu berhenti mengobrol. Liu Ming menghela nafas lega, lalu dia berbicara tentang kapal raksasa penyeberangan laut dengan Ye Tianmei. Qian Rupin pintar. Dia melihat hubungan Liu Ming dengan Ye Tianmei melalui ekspresi dan perilaku Liu Ming di benua Yunchuan sebelumnya. Melihat wajah Ye Tianmei yang jauh lebih cantik daripada di masa lalu dan auranya yang sedikit mirip dengan Liu Ming, dia tidak bisa menahan perasaan rendah diri. Masih ada sekitar 40 atau 50 tahun lagi sebelum menuju ke kapal raksasa penyeberangan laut di benua Langit Tengah. Ini masih awal. Apakah Anda ingin kembali ke Bloodfin Rache atau tinggal bersama kami di kota Luo? Liu Ming bertanya. Karena aku berencana pergi ke benua Langit Tengah bersamamu, tidak perlu kembali ke Bloodfin Rache. Ye Tianmei menunduk dan merenung sejenak. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dengan tatapan penuh tekad. Baiklah, tapi untuk tuanmu, Liu Ming ragu sejenak, lalu bertanya lagi. Saya memiliki bola spiritual komunikasi master pada saya. Aku akan menjelaskan semuanya padanya nanti. Kata Ye Tianmei dengan ekspresi sedih. Tidak dibutuhkan. Aku sudah mendengar masalahmu dari Yu Zhao. Ai, pada saat ini, suara dingin tiba-tiba muncul di aula, lalu sesosok tubuh putih keluar dari fluktuasi. Orang yang muncul adalah seorang wanita yang terlihat berusia 30 tahun. Rambutnya yang berwarna merah darah digulung. Dia masih memiliki penampilan menawan, tapi ekspresinya sedingin es. Sedikit niat membunuh bisa dirasakan darinya. Murid menyapa guru. Ye Tianmei kaget saat melihat sosok wanita muda berpakaian putih. Dia buru-buru melangkah maju untuk memberi penghormatan. Pembangkit tenaga listrik negara pemahaman mistik lainnya, Liu Ming juga segera berdiri, bergumam pada dirinya sendiri. Qian Rupin menunjukkan sedikit keterkejutan. Orang di depannya menyerbu rumah gua dengan begitu megahnya. Pesona yang dia atur di rumah gua tidak merespon sama sekali. Jadi, kamu Liu Ming. Wanita muda berjubah putih mengalihkan pandangannya ke Liu Ming. Ya, salam untuk senior Sue Nisang. Liu Ming sudah mengetahui nama itu dari Ye Tianmei. Dia menangkupkan tinjunya dan menyapa. Wanita muda berjubah putih menilai Liu Ming. Cahaya putih melintas di matanya, dan ribuan cahaya aneh tiba-tiba keluar dari matanya seolah-olah pedang tajam tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, mencoba menembus tubuh Liu Ming. Liu Ming tercengang. Dia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Niat pedang berat yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti tubuhnya. Niat pedang ini seperti gunung dan lautan, langsung memberinya ilusi bahwa dia telah jatuh ke dunia pedang yang tak terbatas. Namun, Liu Ming bukan lagi seorang kultivator biasa. Setelah mencapai tingkatan surgawi, dia tidak lagi merasakan rasa kagum yang sama di hadapan para penggarap tingkatan pemahaman mistik yang perkasa. Liu Ming menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya dengan cepat. Pada saat yang sama, niat pedang murni meresap ke dalam tubuhnya. Meski tidak sekuat wanita muda itu lebih dari cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Mata wanita muda berjubah putih berbinar, menunjukkan sedikit keterkejutan. Cahaya aneh di matanya menghilang seketika. Dia berkata dengan sedikit persetujuan. Tidak buruk. Liu Ming merasakan ketegangan di tubuhnya mereda. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, wanita muda berjubah putih sudah muncul di samping Ye Tianmei. Dia berkata dengan nada menyayanginya. Tianmei, sebagai manusia, tidak pantas bagimu untuk tinggal di benua liar yang liar dalam waktu yang lama. Sekarang setelah Anda menemukan seseorang untuk dipercayakan, guru secara alami tidak akan menghentikan Anda. Terima kasih Tuan. Ye Tianmei sedikit tersipu dan berkata dengan lembut. Ketika Qian Rupin mendengar kata, percayakan, yang disebutkan oleh wanita muda berjubah putih, sedikit kesedihan muncul di matanya. Wanita muda berjubah putih mengeluarkan gelang putih, meletakkannya di pergelangan tangan Ye Tianmei, dan berkata sambil menghela nafas. Fisikmu aneh, dan cocok untuk mewarisi warisanku. Namun, karena kamu bertekad untuk meninggalkan Bloodfin Rache, aku tidak bisa mengajarimu apapun lagi. Berikut adalah beberapa pengalaman kultivasi. Seberapa banyak yang dapat Anda pahami tergantung pada diri Anda sendiri. Ya, murid akan mengingatnya. Terima kasih Tuan. Mata Ye Tianmei sedikit merah. Dia membungkuk. Ada senyuman ramah di wajah wanita muda berjubah putih. Sosoknya kabur dan menghilang seperti saat dia datang. Setelah beberapa saat,
Ye Tianmei berdiri perlahan dengan bekas air mata di wajahnya. Liu Ming membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa sejenak. Suasana di antara mereka berdua menjadi sedikit canggung untuk beberapa saat. Qian Rupin menatap mereka berdua, menggigit bibirnya, lalu diam-diam mundur. Seharusnya ada banyak rumah gua yang menganggur di Little Huan Courtyard, kan? Setelah beberapa saat, Ye Tianmei bertanya perlahan. Seharusnya jumlahnya cukup banyak. Tidak banyak pembudidaya manusia di sini. Liu Ming terbatuk ringan dan menjawab. Kalau begitu, tunjukkan padaku jalannya. Saya akan menyewa rumah gua di sini juga, kata Ye Tianmei. Tentu saja, Liu Ming tidak akan menolak permintaan Ye Tianmei, jadi dia mengangguk dengan cepat. Bab 1266, Binatang Raksasa Laut Mati. Kemudian, Liu Ming membawa Ye Tianmei ke aula Little Huan Courtyard. Setelah Liu Ming menjelaskan situasinya kepada staf dengan senang hati memperkenalkan beberapa rumah gua dengan semangat yang melimpah kepada Ye Tianmei. Ye Tianmei merenung sejenak. Dengan sedikit rona di wajahnya, dia memilih rumah gua di sebelah rumah Liu Ming. Saat menyerahkan batu roh, Liu Ming terlebih dahulu membayar Ye Tianmei untuk biaya sewa selama beberapa dekade. Ye Tianmei sepertinya tidak menolaknya. Selanjutnya, Liu Ming menemani Ye Tianmei membeli beberapa barang yang diperlukan di kota Luo. Hubungan antara keduanya semakin dekat. Namun, setiap kali Liu Ming sendirian dengan Ye Tianmei, dua sosok cantik lainnya selalu muncul di hati Liu Ming tanpa sadar. Salah satunya adalah Jialan yang masih berada di Sekte Taiking Benua Langit Tengah dan telah membuat perjanjian pernikahan dengannya. Yang lainnya adalah Yao Ji yang sekarang sangat membenci genosida dan meninggalkannya demi pemulihan ras rubah langit. Liu Ming tidak menyadarinya. Dia secara alami jelas tentang perasaan ketiga wanita itu terhadapnya. Namun, meskipun Liu Ming sekarang telah mencapai tingkat surgawi dan kekuatannya jauh lebih unggul dari rekan-rekannya, dia tidak berbeda dari manusia fana biasa dalam hal hubungan antara pria dan wanita. Dia tidak dapat memahami perasaannya saat ini, jadi dia memutuskan untuk mengikuti arus. Setelah itu, Liu Ming bertemu kembali dengan Lan Si dan menyatakan niatnya untuk mengakhiri kerja sama dalam pemurnian pil. Melihat Liu Ming telah menerobos ke alam surgawi, Lan Si tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengubah keputusan Liu Ming dan dengan enggan menyetujuinya. Persis seperti itu, waktu berlalu. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Pada tahun-tahun ini, Liu Ming dan Ye Tianmei dapat menikmati waktu tenang yang jarang terjadi tanpa diganggu. Selain bercocok tanam, mereka sesekali membuat rencana untuk mengunjungi beberapa tempat di benua liar yang liar. Pemandangan di berbagai tempat di benua liar yang liar berbeda dengan benua langit tengah. Itu memiliki kesan kasar dan primitif, yang memiliki daya tarik unik. Awalnya ada sedikit kasih sayang di antara mereka berdua. Setelah bertahun-tahun bersama siang dan malam, meski mereka belum mengungkapkan perasaan mereka, pemahaman diam-diam mereka telah membuahkan hasil. Selama periode ini, Sue Long, tuan muda dari Bloodfin Rache yang telah menembus Celestial State, berkunjung sekali. Selama percakapan, masalah mengundang Liu Ming untuk pergi ke pegunungan Langya secara alami disebutkan. Setelah ditolak dengan sopan oleh Liu Ming, Qian Rupin tiba-tiba mengusulkan agar dia kembali ke Bloodfin Rache bersama Sue Long untuk belajar totem dalam beberapa dekade mendatang. Meskipun Liu Ming merasa sedikit terkejut, dia tentu saja tidak akan keberatan. Sue Long sudah cocok dengan Qian Rupin, jadi dia pergi bersama Qian Rupin. Pada hari ini, di ruang rahasia rumah gua Little Huan Courtyard, Liu Ming duduk bersila dengan mata terpejam. Pola roh ungu di tubuhnya berkedip-kedip tanpa henti. Api iblis mengepul ke seluruh ruangan. Api hitam yang membara berubah menjadi lingkaran riak yang membentang hingga ke kejauhan. Itu mengubah dinding batu di sekitarnya menjadi merah menyala seperti tungku. Tiba-tiba, Liu Ming mengerutkan kening. Dia merasakan sedikit kedinginan dalam kesadarannya, dan sebuah suara terdengar di telinganya. Liu Ming, seperti yang kita sepakati dalam kontrak saat itu, apakah kamu siap sekarang? Mata Liu Ming tiba-tiba terbuka. Dia membuat gerakan dengan kedua tangannya, dan api iblis di sekitarnya melonjak kembali ke tubuhnya dalam sekejap. Lalu, dia berdiri dan berkata dengan ringan. Ternyata itu Senior Mo Tian. Sekarang selama saya tidak menemukan keadaan pemahaman mistik, saya rasa saya masih bisa mengatasinya. Hehe, masalah ini sangat penting bagiku.
Jika ada tindakan bunuh diri, tentu saja saya tidak akan membiarkan Anda mengambil risiko. Suara Mo Tian terdengar lagi. Oke, tapi aku tidak tahu di mana senior ingin aku mendapatkan tulang tangan ini. Liu Ming bertanya dengan tenang, merasa sedikit lega saat mendengar ini. Pertama pergilah ke kawasan Laut Mati di sudut tenggara benua. Anda secara alami akan tahu kapan waktunya tiba. Begitu Mo Tian selesai berbicara, Liu Ming merasakan sebuah gambar muncul di lautan kesadaran. Peta terperinci dari benua liar yang liar muncul. Beberapa rute ditandai dengan padat di atasnya, menunjuk langsung ke wilayah laut tertentu di tenggara benua. Ketika Liu Ming ingin bertanya pada Mo Tian tentang sesuatu, dia tidak pernah mendapat jawaban. Setelah merenung sejenak, Liu Ming tidak menunda lebih jauh, meninggalkan pesan untuk Ye Tianmei, dan berjalan keluar gua. Liu Ming melakukan perjalanan ke sana sesuai dengan peta yang diberikan Mo Tian kepadanya. Butuh waktu 1 tahun baginya untuk akhirnya mencapai Tenggara Savage Wild Continent, yang juga berbatasan dengan laut tak berujung. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Liu Ming terjun ke wilayah laut yang luas dan terbang dengan cepat. Setengah bulan kemudian, dia sampai di kawasan laut yang berbeda dari laut tak berujung yang pernah dia lihat sebelumnya. Di depannya, ada lautan hitam tak berujung. Langit dipenuhi kabut abu-abu tebal. Menurut catatan di peta, tempat ini seharusnya menjadi tepi Laut Mati yang disebutkan Mo Tian. Sebelum Liu Ming tiba di sini, dia memperhatikan melalui pemikiran surgawi bahwa kabut abu-abu mengandung jenis gas beracun khusus. Itu menjadi semakin padat saat dia masuk lebih dalam ke Laut Mati. Gas beracun tersebut memiliki efek melumpuhkan pikiran surgawi. Liu Ming mencoba menghirupnya sedikit, dan dia merasakan lautan kesadaran menjadi sedikit kacau. Dia terkejut dan dengan cepat mengeluarkan racun dari tubuhnya. Selain itu, Liu Ming juga menyadari bahwa pikiran surgawinya hanya dapat menjangkau sekitar 30 mil di tempat ini. Mungkin inilah alasan mengapa hampir tidak ada kehidupan di sini, menjadikan kawasan laut yang menakutkan ini benar-benar laut mati. Saat Liu Ming sedang berpikir, suara Mo Tian muncul lagi di telinganya. Itu di sini. Anda tiba beberapa hari lebih awal dari perkiraan saya. Dalam waktu sekitar 5 hari, kabut beracun di sini akan mengalami masa penurunan yang akan berlangsung selama kurang lebih 7 hari. Anda harus memasuki tempat ini pada saat itu. 5 hari kemudian. Pada saat ini, Liu Ming sedang menginjak awan hitam dan berpatroli di atas laut yang aneh. Tubuhnya ditutupi lapisan tipis udara hitam. Kabut kelabu yang semula memenuhi langit di atas laut kini semakin tipis. Dengan budidaya Liu Ming saat ini, tidak perlu khawatir tentang hal itu. Hanya saja pikiran surgawi Liu Ming dibatasi dan laut mati di bawahnya gelap seperti tinta, sehingga sulit untuk melihat situasi di bawah air. Mo Tian terdiam lagi setelah memintanya memasuki laut mati. Pada saat ini, Liu Ming merasakan sekelompok sesuatu yang tampaknya keluar dari tubuhnya secara tidak terkendali, menyebabkan kekuatan spiritualnya menjadi tegang. Setelah cahaya memudar, sosok berjubah hitam muncul. Senior Mo Tian, ini, Liu Ming berkata dengan terkejut ketika dia melihat Mo Tian muncul di sampingnya dari ruang penjara. Ini hanyalah sosok yang saya ubah dengan meminjam kekuatan spiritual Anda, jadi jangan kaget. Kata Mo Tian datar tanpa melihat ke arah Liu Ming. Segera setelah itu, Mo Tian menyipitkan matanya, menghirup udara dalam-dalam, dan perlahan menikmati sesuatu. Sesaat kemudian, Mo Tian bergumam. Itu benar-benar muncul. Meskipun suara Mo Tian tidak nyaring, Liu Ming mendengarnya dengan jelas. Dia langsung menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Saat dia baru saja hendak menanyakan alasannya, Mo Tian menoleh dan berkata, "Satu-satunya hal yang bisa kuberitahukan padamu sekarang adalah bahwa tulang tangan itu harus disegel di dalam tubuh penyusuan kuno. Anda perlu mencari tahu sendiri sisanya. Namun, Anda tidak punya banyak waktu. Anda harus menemukan tulang tangan dan meninggalkan tempat ini dalam waktu 7 hari. Jika tidak, setelah kabut beracun memenuhi udara lagi, Anda mungkin tidak dapat menanggungnya dengan kultivasi Anda." Begitu Mo Tian menyelesaikan kalimatnya, sosoknya menjadi buram dan berubah menjadi udara hitam yang mengalir kembali ke tubuh Liu Ming. Mendengar ini, Liu Ming menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak mencoba menghubungi Mo Tian lagi. Sampai batas tertentu, Mo Tian dan Luohu memiliki kepribadian yang aneh. Mereka lebih suka merahasiakan beberapa hal. Karena mereka tidak mau mengatakannya,
percuma saja bertanya. Liu Ming melihat sekeliling laut hitam di sekelilingnya. Tiba-tiba, dia menepuk pinggangnya. Setelah kilatan cahaya kuning, Xier muncul di hadapannya. Omong-omong, Xier membawa mayat 3 pembudidaya kulit binatang ras ular hijau negara bagian surgawi kembali ke Labu Konversi Yin. Setelah lebih dari 10 tahun melahap, budidayanya meningkat pesat. Sekarang, Xier telah mencapai tahap sempurna Real Pellet State. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk memadatkan aspek alam. Xier, waktu hampir habis sekarang. Anda dan saya akan berpencar nanti dan mencari hal-hal mencurigakan di area ini. Beritahu saya segera jika Anda menemukan sesuatu. Liu Ming menginstruksikan. Ya Tuan. Melihat wajah bermartabat Liu Ming, Xier dengan patuh membungkuk. Di bawah kilatan cahaya keemasan, Xier terbang menuju kejauhan. Setelah Liu Ming melihat sekeliling tempat itu, dia mencari ke arah lain. Setelah beberapa penyelidikan, 2 hari telah berlalu tanpa disadari. Liu Ming juga menemukan beberapa tempat aneh selama periode tersebut. Butuh beberapa usaha baginya. Ia bahkan mengambil risiko untuk menyelam ke laut mati. Namun, dia tetap tidak menemukan apapun pada akhirnya. Tepat ketika Liu Ming merasa sedih, suara Xie tiba-tiba terdengar melalui transmisi suara. Tuan, saya menemukan anomali di sini. Silakan datang dan lihat. Xier, jangan bertindak gegabah. Tunggu aku dulu. Liu Ming mendengar nada tergesa-gesa Xie, dan dia menjawab. Segera setelah itu, Liu Ming berteriak. Setelah 2 puff, sepasang sayap perak langsung muncul di belakangnya. Tubuh Liu Ming menjadi cerah, lalu dia berubah menjadi cahaya perak dan terbang menuju lokasi yang disebutkan Xier. Karena jarak antara mereka tidak jauh, Liu Ming melihat seorang gadis berbaju tule hitam dari jarak hanya setengah jam kemudian. Itu adalah Xier. Sekitar 10 mil di belakang Xier, ada sebuah pulau kecil berbentuk lingkaran. Pulau itu gelap gulita. Di air laut yang sama gelapnya, sulit menemukannya tanpa melihat lebih dekat. Tuan, saya menemukan pulau gelap yang tidak mencolok di sini. Awalnya saya tidak memperhatikannya, tetapi ketika saya hendak pergi, saya menemukan pulau itu sedikit menggeliat. Pada saat yang sama, ki iblis yang sangat kuat samar-samar terpancar darinya. Karena penasaran, saya menyelam ke dalam laut, hanya untuk menemukan bahwa pulau kecil ini sebenarnya adalah bagian kecil dari punggung monster raksasa yang menonjol dari laut. Tubuhnya ada di dasar laut. Melihat Liu Ming, Xier segera terbang ke arahnya sambil berkomunikasi melalui transmisi suara. Tunggu di sini. Aku akan turun dan melihatnya. Liu Ming sangat bersemangat. Setelah memberi perintah, dia langsung terbang ke laut dalam sekejap. Akibatnya, ketika Liu Ming menyelam ke dasar laut, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ada monster raksasa tergeletak tak bergerak di air laut yang gelap di kejauhan. Kepalanya panjang dan sempit, punggungnya dipenuhi benjolan hitam, dan kulitnya kasar. Itu tampak seperti buaya yang diperbesar berkali-kali lipat. Bab 1267, Tulang Tangan Putih. Untuk binatang buas ini, Liu Ming terlalu mengenalnya. Bahkan dalam waktu yang cukup lama, ia akan muncul dalam mimpinya dari waktu ke waktu. Itu adalah monster raksasa yang pernah berubah menjadi pulau mematikan. Dia telah menghabiskan lebih dari 10 tahun di pulau yang diubah oleh binatang buas ini. Pada saat melarikan diri, dia telah menyaksikan penampakan binatang ini dengan matanya sendiri. Sekarang, dia dapat melihat monster raksasa ini lagi pada saat ini seolah-olah pulau mematikan pada hari itu berdiri di depan matanya. Tepat ketika Liu Ming terkejut, suara Motian tiba-tiba terdengar dalam pikiran surgawinya. Apa yang kamu tunggu? Tulang tangan ada di dalam kepala penyusuan kuno ini. Mendengar ini, mata Liu Ming berkedip. Meskipun dia tidak bisa melihat kekuatan binatang ini untuk sementara waktu, dia jelas tidak berada pada keadaan pemahaman mistik. Karena itu, Liu Ming tidak lagi ragu-ragu. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menjentikkan 10 jarinya terus-menerus. Serangkaian simbol muncul dalam sekejap. Diiringi semburan cahaya keemasan yang menyilaukan, sebuah hantu emas dengan ketinggian 180 meter muncul di atasnya. Setelah pola roh muncul, sebuah tinju dilemparkan ke penyusuan. Segera, tinju emas besar seperti gunung kecil, dibungkus oleh naga dan harimau, menghantam kepala penyusuan kuno. Kemanapun ia lewat, laut langsung bergejolak hebat seolah diaduk oleh tongkat raksasa. Di bawah gerakan sebesar itu, penyusuan kuno langsung terkejut.
Setelah membuka mata biru raksasanya, sedikit keganasan melintas di matanya. Tubuhnya yang besar berputar sedikit, menimbulkan gelombang besar seketika. Pada kulit kasarnya, cahaya abu-abu hitam pekat menyala dan membentuk pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, tangan emas raksasa datang dengan suara gemuruh. Suara yang menggemparkan bumi. Kemanapun tinju raksasa itu lewat, pusaran hitam itu runtuh satu demi satu, lalu menghantam penyu Suan kuno. Laut hitam pekat yang awalnya tenang berjatuhan dengan hebat akibat hantaman yang sangat besar. Adegan ini sangat mengejutkan. Monster raksasa itu hanya mengerang kesakitan, tapi kelihatannya tidak terluka. Sebaliknya, ia menggelengkan kepalanya yang panjang dan berbalik dengan sangat gesit. Cakar raksasanya yang seperti gunung terayun ke arah Liu Ming dengan sekelompok api abu-abu. Serangannya belum tiba, Liu Ming hanya merasakan air di sekitarnya mengencang, dan paksaan yang mengerikan menyapu dari segala arah. Tapi dia sudah bersiap. Dengan goyangan ringan pada lengan panjangnya, dua manik kuning melesat keluar dan berubah menjadi dua gunung kuning berukuran 300 meter, menghalangi di depan seperti perisai raksasa. Terjadi dampak yang keras. Segera setelah kaki depan binatang raksasa itu mendarat di pegunungan kuning, lingkaran gelombang yang terlihat tersapu ke segala arah. Hanya dalam beberapa detik, laut di sekitarnya berubah menjadi kabut abu-abu. Serangan monster raksasa itu telah menghabiskan kekuatannya. Api abu-abu juga melemah. Melihat serangan itu diblokir, Liu Ming mengubah gerakannya dan menunjuk aspek raksasa emas di atasnya. Fantasi 6 naga dan 6 harimau langsung menerkam. Terdengar auman naga dan harimau. Saat Liu Ming terus mengubah gerakannya, hantu naga dan harimau terbelah menjadi 4 arah, melingkari anggota tubuh monster raksasa itu, meledak, dan berubah menjadi gelombang cahaya hitam. Saat berikutnya, 4 bola cahaya hitam sepanjang 300 meter menyelimuti anggota tubuh binatang raksasa itu. Di antara 4 penjara neraka, tulang putih besar mengembun dan menempel pada anggota badan seperti tanaman merambat. Pergantian peristiwa ini terjadi dalam hitungan detik. Binatang raksasa itu merasakan anggota tubuhnya tenggelam. Ketika ia mencoba mengangkatnya lagi, ia terikat erat oleh penjara neraka. Binatang raksasa itu tiba-tiba tercengang. Setelah mata biru raksasanya berubah, tubuhnya meledak menjadi cahaya abu-abu yang pekat. Dalam sekejap mata, sisik besar muncul di sekujur tubuhnya. Itu agak mirip dengan adegan ketika Liu Ming dirasuki setan. Segera setelah itu, suara, puff, terdengar satu demi satu. Sisik-sisik ini terbungkus dalam api abu-abu dan melesat ke arah Liu Ming. Liu Ming mengangkat tangannya ke udara. Setelah kilatan cahaya kuning, kedua belas mutiara sungai gunung dilemparkan. Gelombang kabut kuning bergulung menuju timbangan. Begitu sisik-sisik ini terus-menerus menghantam pegunungan kuning, terdengar suara retakan. Lingkaran riak menyebar dari pegunungan kuning raksasa, mengguncang seluruh wilayah laut dan berubah menjadi pusaran yang tak terhitung jumlahnya di laut, namun tetap tidak bisa menghentikan mendekatnya pegunungan kuning sama sekali. 12 gunung kuning raksasa membombardir binatang raksasa itu dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Tabrakan yang terus-menerus terdengar seperti guntur. Binatang raksasa itu terjebak di penjara neraka, jadi ia hanya bisa menahan serangan itu dengan cangkangnya yang kokoh. Namun, setelah serangkaian serangan, ketika Liu Ming melihat pemandangan di depannya dengan jelas, dia terdiam beberapa saat. Dengan levelnya saat ini, masing-masing gunung kuning raksasa yang dia lemparkan membawa kekuatan tak terduga yang bisa membunuh seorang penggarap tahap akhir Real Pellet State dengan satu pukulan. Namun, tubuh penyusuan kuno sekuat besi. Di bawah serangan yang begitu intensif, ia hanya menyisakan lebih dari selusin lubang dangkal di tubuhnya. Ia tidak mengalami luka fatal sama sekali. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Setelah Liu Ming mencibir, dia memberi isyarat lagi. Situasi ini berlangsung selama 3 hari. Di bawah serangan terus-menerus dari 12 mutiara sungai gunung milik Liu Ming, binatang raksasa itu terluka parah. Sebagian besar sisiknya patah, dan ada darah abu-abu samar mengalir dari lukanya. Selain melolong terus-menerus, binatang itu jelas tidak dalam bahaya nyawa. Melihat periode 7 hari semakin dekat, Liu Ming merasa sedikit cemas. Dilihat dari situasi ini, dibutuhkan setidaknya 3 hari lagi sebelum ada harapan untuk menembus pertahanan mengerikan dari binatang ini. Bahkan dengan bantuan ramuan dan batu roh, kekuatan spiritualnya semakin menipis saat ini.
Menurut apa yang dikatakan Motian sebelumnya, dalam waktu kurang dari sehari, kabut beracun di Laut Mati ini akan menjadi sangat tebal lagi. Mengingat situasinya saat ini, dia mungkin tidak dapat mundur dengan selamat. Namun jika dia pergi dari sini, usahanya sebelumnya akan sia-sia. Lagi pula, binatang buas ini mungkin tidak akan tinggal di sini lagi setelah pertempuran ini. Liu Ming menatap monster raksasa di depannya, dan tiba-tiba raungan panjang keluar dari mulutnya. Api iblis keluar dari tubuhnya, dan pola roh ungu samar muncul. Dia menjelek-jelekkan secara langsung. Saat berikutnya, sosok Liu Ming berkedip dan bergegas menuju kepala binatang raksasa itu dengan serangkaian bayangan. Di tengah jalan, api iblis di Liu Ming meledak. Aspek fantasi raksasa setinggi 300 meter muncul. Aspek fantasi terbungkus dalam api hitam, dan wajahnya tanpa ekspresi. Saat lengannya menjadi kabur, bayangan kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya yang terbungkus api hitam segera muncul dan melonjak ke arah kepala. Pada saat tabrakan, sisik abu-abu yang sudah retak di kepala bergetar sebelum roboh seperti debu. Penyusuan kuno tiba-tiba meratap, tetapi kekuatannya sudah habis. Tidak mungkin untuk melarikan diri lagi. Tidak lama kemudian, suara retakan terdengar. Lebih dari selusin retakan yang sangat kecil muncul di kepala binatang raksasa itu. Retakan semakin banyak, membentuk retakan raksasa. Air laut di sekitarnya tertelan oleh retakan tersebut, berubah menjadi pusaran air besar. Seluruh dasar laut kacau balau. Penyusuan kuno tidak bisa lagi mengerahkan kekuatan apapun. Mata birunya meredup dan tubuh raksasanya bergerak-gerak beberapa kali sebelum mati total. Melihat penyusuan kuno akhirnya mati, Liu Ming tidak bisa menahan nafas lega dan terengah-engah. Kekuatan spiritualnya hampir mencapai titik terendah. Tepat ketika Liu Ming baru saja mengambil aspek fantasi dan hendak mengambil mutiara sungai gunung, perubahan tiba-tiba terjadi. Dari kepala binatang raksasa yang ditusuk oleh Liu Ming, sekelompok cahaya putih tiba-tiba keluar darinya. Liu Ming melihat dengan penuh perhatian. Dalam cahaya putih, ada sepotong kecil tulang putih jernih, yang seharusnya merupakan sepotong kecil tulang tangan. Setelah berputar di udara, ia terbungkus dalam ki iblis, berubah bentuk menjadi sosok putih berukuran sekitar 1 kaki, dan terbang menuju kejauhan dalam sekejap. Wajah Liu Ming berubah muram. Dia menjentikkan jarinya ke kejauhan tanpa ragu-ragu. Pedang spiral ki menghantam kepala sosok putih itu dalam sekejap. Bang! Petik 2. Di bawah serangan pedang spiral ki, sosok putih itu terlempar kembali ke tulang tangan putih dan tergantung di air laut. Melihat ini, Liu Ming menghela nafas lega. Dia melambai dan melepaskan udara hitam untuk mendapatkan tulang tangan putih itu. Tulang tangan putih ini ditutupi dengan lapisan potongan yang sangat halus yang secara samar-samar mengandung beberapa pola hitam seperti rune. Ki iblis yang sangat kuat terpancar darinya. Saat Liu Ming terbang menjauh dari laut, mengingat Xier yang berjaga di dekatnya, dan hendak terbang menjauh dari Laut Mati, suara Motian tiba-tiba terdengar. Saya tidak menyangka setelah pembaptisan bertahun-tahun yang tak ada habisnya, benda ini benar-benar memperoleh kebijaksanaan spiritual dan dapat bertransformasi menjadi wujud manusia. Hal ini agak istimewa. Jika Anda tidak memurnikannya dan menghapus kebijaksanaan spiritual, akan ada banyak bahaya yang tersembunyi. Senior Motian, apakah kamu ingin aku memperbaiki benda ini sekarang? Liu Ming bertanya dengan perubahan ekspresi. Sekarang kamu sudah menguasai demonisasi, tidak sulit untuk menyempurnakan benda ini selama kamu menggunakan api iblis, tapi itu akan memakan banyak waktu. Bagaimana dengan ini? Anda mencoba menyuntikkan jejak api iblis untuk menyegelnya terlebih dahulu. Motian berkata dengan ringan. Liu Ming sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Dia mengangkat satu tangan dan menembakkan sinar api iblis hitam dari ujung jarinya. Akibatnya, tepat ketika api iblis hendak disuntikkan ke tulang tangan putih, terjadi perubahan. Air laut hitam di atas melonjak tajam dalam sekejap. Bab 1268, Kepercayaan Luo Hu. Celah luar angkasa tiba-tiba muncul di ruang kosong di atas laut. Itu menyebar sepanjang ratusan meter dengan kecepatan yang luar biasa. Seluruh langit tampak terbelah dua dari tengah. Kemudian paksaan yang sangat menakutkan muncul dengan gila-gilaan darinya. Segera setelah itu, tangan raksasa yang ditutupi sisik coklat muncul dari celah angkasa dan menamparkan Liu Ming dengan keras seperti lalat. Tidak, berlari, seru Motian dalam pikiran surgawi. Liu Ming tahu ada yang tidak beres ketika celah ruang muncul,
Tapi ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia hanya bisa mengerahkan kekuatan spiritual yang tersisa. Ada suara berderak di tubuhnya, dan sosoknya membesar 2 kali lipat. Tubuhnya dibungkus dengan pola setan ungu dan api setan. Aspek iblis yang besar muncul dan berhenti di depan Liu Ming. Hampir pada saat yang sama, tangan raksasa itu dibungkus dengan ki iblis yang tebal seperti kumpulan tinta. Kelima jarinya meninggalkan jejak lintasan hitam sepanjang 30 meter saat bergerak. Fluktuasi setan yang mengandung aura dahsyat samar-samar datang darinya. Ada dampak yang tumpul dan keras. Aspek iblis hanya bertahan sesaat, kemudian berubah menjadi ketiadaan. Saat berikutnya, Liu Ming merasa seluruh tubuhnya terkena tekanan yang tak terlihat. Dia merasa seperti dia akan dihancurkan. Kulit yang terbuka pecah. Darahnya meledak bersamaan dengan cahaya putih, mengubahnya menjadi pria berdarah. Tunas daging yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan liar di tubuhnya, dan dengan cepat dihancurkan. Setelah siklus berulang-ulang, tubuh fisiknya tetap berada di ambang kehancuran dan tidak langsung roboh. Dia hanya merasakan kejutan mendadak pada pikiran surgawi, lalu dia pingsan. Namun, pada saat ini, suara Sansekerta keluar dari tubuh Liu Ming. Segera setelah itu, ruang di depannya berfluktuasi, dan gelembung kristal muncul dari tubuhnya secara diam-diam. Setelah 8 rune emas yang tampak biasa muncul, mereka tersebar dan membentuk susunan rune yang sangat misterius. Gelombang cahaya 7 warna terbang dan berubah menjadi teratai cahaya 7 warna. Teratai itu membesar saat menuju ke tangan raksasa itu. Tangan raksasa itu hanya diperlambat sedikit, lalu teratai cahaya 7 warna itu hancur. Tangan raksasa itu mengenai naksir Liu Ming menjadi pasta daging. Pada saat kritis ini, terjadi perubahan. 8 rune yang awalnya tersebar meledak menjadi sekelompok cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat berikutnya, cahaya keemasan menghilang bersama Liu Ming. Menghadap ke laut yang kosong, tangan raksasa itu tampak ragu-ragu sejenak, lalu perlahan mundur dan menghilang ke celah angkasa lagi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Liu Ming samar-samar terbangun. Wajahnya pucat, dan semburan rasa sakit yang menusuk jantung datang dari seluruh bagian tubuhnya. Tubuhnya berlumuran darah, dan otot-ototnya seperti terkoyak. Sedikit gerakan akan menyebabkan rasa sakit yang hebat seperti gelombang yang mengamuk, menyebabkan dia mengertakkan gigi. Brengsek, Liu Ming mengutuk diam-diam. Untungnya, kekuatan spiritualnya telah pulih sedikit. Dia tersentak beberapa kali dan diam-diam menyalurkan kekuatan spiritualnya. Ngomong-ngomong, berkat esensi darah Sky Biskin tubuh fisiknya tidak runtuh. Meski luka di tubuhnya belum sembuh total, luka di permukaannya sudah hilang. Mulut Liu Ming bergerak sedikit saat dia duduk perlahan. Dia melihat sekeliling. Dia berada di dunia abu-abu yang familiar, yaitu ruang penjara. Tiba-tiba, sosok Luohu muncul di hadapannya secara kabur. Luohu senior. Melihat ini, Liu Ming berjuang untuk berdiri dan membungkuk pada Luohu. Dia masih memiliki ingatan segar tentang kejadian itu sebelum dia pingsan. Di bawah tangan raksasa yang menakutkan itu, kekuatannya yang awalnya berpuas diri menjadi sangat tidak berarti. Bahkan dengan esensi darah Sky Biskin, tubuh fisik dan jiwanya pada akhirnya akan runtuh. Pada akhirnya, dia mampu melarikan diri dari krisis dan memasuki ruang misterius, yang pasti merupakan hasil bantuan Luohu. Sepertinya kamu berhasil membuatnya hidup. Kamu masih memiliki nilai. Luohu melirik Liu Ming dan kemudian membuang muka dengan wajah yang sangat tidak sedap dipandang. Senior, apa yang terjadi? Liu Ming bertanya dengan bingung. Lihatlah sekeliling dulu sebelum kamu bicara. Luohu melirik Liu Ming, melambaikan satu tangan, dan kabut abu-abu di sekitarnya tiba-tiba menghilang, memperlihatkan penghalang ruang sebening kristal berbentuk setengah bola. Banyak rune muncul dari penghalang ruang angkasa, membentuk lapisan pola susunan yang rumit. Namun pada saat ini, pola susunan ini rusak seolah-olah akan jatuh. Bahkan penghalang ruang angkasa menunjukkan tanda-tanda retakan. Ini, Liu Ming terkejut. Pesona di ruang penjara berada di ambang kehancuran. Pekerjaan yang telah dilakukan selama ratusan tahun telah hancur hari ini. Luohu mendengus. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu disebabkan oleh serangan tangan raksasa itu? Wajah Liu Ming berubah. Mengingat raksasa menakutkan yang dengan mudah mengalahkan aspek fantasinya, jejak ketakutan muncul di matanya. Sejak kamu maju ke tingkat surgawi, kekuatan api hati iblis ilusi telah meningkat pesat.
Saya telah menyempurnakan pesona penting di kedalaman ruang penjara. Ini sudah hampir sukses, tapi sayangnya gagal. Tampaknya inilah takdirnya. Untuk menyelamatkanmu, aku harus mengaktifkan pesona penjara yang belum sepenuhnya dikendalikan sebelumnya dan membuka celah ruang untuk memindahkanmu. Luohu menghela nafas dan berkata perlahan. Terima kasih senior atas anugerah penyelamatannya. Tapi di mana aku diteleportasi? Liu Ming berkata dengan penuh rasa terima kasih setelah mendengar ini. Aku tidak tahu. Pesona di ruang penjara rusak, dan saya tidak dapat memahami lokasi teleportasi, tetapi seharusnya tidak berada di benua liar yang liar. Luohu berkata dengan ringan. Liu Ming terkejut saat mendengar kata-kata itu. Ye Tianmei dan Qian Rupin muncul di benaknya, dan dia tidak bisa menahan tawa masam. Sebagai akibat dari tindakan ini, penjara yang sudah rapuh menjadi semakin rusak. Lebih buruk lagi, pesona yang menyegel roh senjata sebagian besar telah hancur. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama sebelum roh senjata itu sepenuhnya bangun. Luohu berkata dengan wajah muram. Mungkinkah yang ada di bidang ini adalah, tubuh Liu Ming bergetar ketika mendengar ini. Dia melihat bola putih di udara. Dia tahu konsekuensi dari kebangkitan roh senjata penjara. Begitu roh senjata terbangun dan menguasai penjara, dia dan Luohu akan mati. Apakah tidak ada cara untuk menghentikannya? Liu Ming bertanya perlahan dengan mata berkedip. Luohu memandang Liu Ming, menatap ke langit, menghela nafas, dan berkata dengan lembut. Saat ini, saya hanya bisa mengambil risiko. Selagi roh senjata masih dalam keadaan lemah, saya akan mencoba menyelinap ke dalam segel dan bertarung sampai mati dengan roh senjata yang belum sepenuhnya terbangun. Jika beruntung, saya bisa melahap roh senjata dan menggantinya. Jika aku gagal, aku akan meledakkan diriku di saat-saat terakhir dan melukai roh senjata satu kali. Dengan cara ini, sebagai penguasa sementara penjara, jika Anda bergandengan tangan dengan Mo Tian, Anda juga harus mampu melawan roh senjata yang terluka parah. Wajah Liu Ming menjadi tidak yakin setelah mendengar ini. Wah, aku tidak akan melakukan ini dengan sia-sia. Kamu menyimpan barang ini untukku. Luohu mendengus. Dia melambai, dan bola kristal ungu seukuran kepalan tangan terbang dari telapak tangannya dengan cepat. Jejak cahaya putih terlihat mengalir di dalamnya. Bola kristal ungu itu terbang dan perlahan jatuh ke tangan Liu Ming. Ini mengandung jejak kekuatan asalku. Jika pada akhirnya aku gagal menelan roh senjata, kamu harus berjanji bahwa kamu akan menggunakan kekuatan asal ini untuk menghidupkanku kembali jika kamu memiliki kesempatan di masa depan. Luohu menghela napas, lalu dia menatap Liu Ming dan berkata perlahan. Oke, aku bersumpah demi iblis pikiranku bahwa jika aku memiliki kemampuan yang cukup di masa depan, aku pasti akan menepati janjiku dan menghidupkan kembali seniornya. Liu Ming merenung sejenak, lalu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Melihat ini, Luohu sedikit lega, lalu dia melantunkan dan meluncurkan beberapa simbol. Di tengah ruang penjara, bola putih tembus pandang setinggi seseorang perlahan muncul. Bola putih itu samar-samar dikelilingi oleh lapisan pesona yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada saat ini, retakan muncul pada pesona ini, dan gumpalan aura yang tidak dapat dijelaskan merembes keluar dari celah tersebut. Liu Ming merasakan aura yang tidak bisa dijelaskan di bola putih, dan ekspresinya berubah. Ini adalah, dia menelan ludah dan bertanya dengan suara serak. Roh senjatanya ada di dalam, tapi dia belum sepenuhnya bangun, jadi jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Luohu berkata dengan ringan, lalu dia melambaikan tangannya lagi. Tanah ruang penjara bergemuruh, dan sebuah altar hitam perlahan muncul dari tanah. Di atas altar ada sosok yang diikat dengan rantai emas. Itu adalah Mo Tian. Luohu, apakah kamu akhirnya bersedia melepaskanku? Mo Tian memandang Luohu dan berkata sambil tersenyum. Luohu mendengus tanpa menjawab. Dia melantunkan mantra kuno di mulutnya dan meluncurkan beberapa lampu hitam. Kakak, rantai emas yang mengikat Mo Tian segera pecah menjadi beberapa bagian. Mo Tian menggerakkan tubuhnya dan terbang turun dari altar. Ruang penjara, saya sudah bertahun-tahun tidak berada di sini. Mo Tian melirik ke ruang sekitarnya dan berkata dengan emosi. Segera, matanya beralih ke bola di udara, dan wajahnya segera menjadi sangat suram. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan situasi di sini kepada Anda, kan? Aku akan memasuki segel dan bertarung sampai mati dengan roh senjata. Aku serahkan sisanya padamu.
Luohu memandang Mo Tian dengan ringan dan berkata begitu. Oke, Mo Tian sepertinya memahami situasinya dengan jelas dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bab 1269, Roh Senjata. Luohu melirik Mo Tian dan Liu Ming, lalu dia terbang ke segel bola di udara tanpa berkata apa-apa. Senior Mo Tian. Liu Ming memandang Mo Tian dan membungkuk sedikit. Kamu telah bekerja keras. Sekarang, berikan aku tulang tangan itu dulu. Mo Tian tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah Liu Ming. Mata Liu Ming berkedip sedikit dan wajahnya menunjukkan ekspresi serius, tapi dia tidak melakukan gerakan apapun. Kenapa? Kamu ingin melanggar kekuatan kontrak. Melihat ini, wajah Mo Tian menjadi dingin. Junior tidak akan berani. Hanya saja seniornya belum menjelaskan apa itu tulang tangan. Mengapa saya diserang oleh serangan lintas ruang yang kuat ketika saya hendak mengambilnya? Jika bukan karena ini, ruang penjara tidak akan seperti sekarang. Liu Ming bertanya dengan acuh tak acuh. Mata Mo Tian berbinar saat mendengar ini. Dia menarik tangannya, membalikkan badan, dan menatap ke langit. Melihat ini, Liu Ming juga tidak berbicara. Lebih baik kamu tidak mengetahui masalah ini sekarang. Singkatnya, aku tidak akan pernah menyakitimu. Setelah beberapa lama, Mo Tian menarik napas panjang dan berkata dengan ringan. Liu Ming mengerutkan kening setelah mendengar ini. Pada saat ini, segel bola di udara bergetar hebat. Pesona di luar bersinar seolah-olah ada dua kekuatan besar yang bertabrakan dengan hebat di dalam. Seluruh ruang penjara juga mengeluarkan suara gemuruh. Penghalang ruang angkasa bergetar hebat, dan bahkan ujung-ujungnya secara bertahap mulai runtuh. Liu Ming terkejut. Dia melihat segel di udara. Sepertinya mereka berdua tidak bisa lepas dari pertempuran ini. Namun, jika Luohu gagal dan roh senjata menang, dengan kekuatan kita saat ini, kita sama sekali tidak mungkin menjadi lawannya. Mo Tian melihat segel di udara dan berkata perlahan. Apa maksudmu? Luohu berkata bahwa roh senjata juga akan menderita luka berat. Dengan kekuatan gabungan kita seharusnya bisa bertarung dengan semangat senjata. Ekspresi Liu Ming berubah lebih dulu, bertanya dengan tergesa-gesa. Itu karena dia melebih-lebihkanku. Saya telah dipenjara di sini selama ribuan tahun. Meskipun saya telah melarikan diri dari penjara rantai penahan iblis, kekuatan spiritual saya telah diserap oleh penjara. Saya tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan sama sekali. Tentu saja, jika saya bisa mendapatkan tulang tangan, lain ceritanya. Setelah Mo Tian mengatakan ini dengan makna yang dalam, dia menutup matanya. Setelah Liu Ming tampak ragu untuk beberapa saat, dia akhirnya mengambil keputusan, melambaikan tangannya, dan meluncurkan cahaya putih. Mo Tian tiba-tiba membuka matanya dan meraih cahaya putih itu dengan satu tangan. Itu adalah tulang tangan. Ekspresi fanatisme tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia langsung menelan tulang tangannya. Murid Liu Ming menyusut, tapi dia tidak berbicara. Mo Tian menelan 2 kali, lalu dia menghela nafas puas setelah beberapa saat. Saat berikutnya, untaian ki iblis hitam muncul dari tubuhnya. Auranya meningkat dengan cepat. Hehe, lumayan. Ngomong-ngomong, pertarungan antara Luohu dan roh senjata tidak akan berakhir secepat ini. Anda juga harus memulihkan kekuatan spiritual Anda dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Setelah Mo Tian menggerakkan tangan dan kakinya, dia mencibir dan berkata. Liu Ming mengangguk setelah mendengar ini. Dia bermeditasi bersila dan mulai menyalurkan kekuatan spiritual. Seluruh ruang penjara masih bergetar hebat, tapi Liu Ming dan Mo Tian terus mengawasi segel bola di udara. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Tiba-tiba, seluruh ruang penjara bergetar hebat, dan gelombang cahaya 7 warna tiba-tiba keluar dari segel roh senjata. Setelah penglihatan seperti itu berlangsung selama 15 menit, cahayanya perlahan memudar. Namun pada segel roh senjata, retakannya menjadi semakin dalam. Pancaran pesonanya menjadi semakin redup, hampir runtuh. Di samping segel, Liu Ming dan Mo Tian tiba-tiba berdiri dan saling memandang. Keduanya tahu betul bahwa momen krusial akan tiba. Wajah mereka menjadi sangat serius. Liu Ming menghela nafas, dan pola setan ungu perlahan muncul di tubuhnya. Setelah 3 hari pemulihan ini, kekuatan spiritualnya dan luka di tubuhnya hampir pulih. Pada saat ini, disertai dengan suara Sansekerta yang mendengung, segel bola roh senjata itu meledak. Seluruh ruang penjara bergetar hebat, dan sesosok pria berpakaian hijau muncul dari sana.
Sekilas, pria berjubah hijau Yi tampak sama dengan Luo Hu, tetapi auranya sangat aneh. Ini sangat berbeda dari Luo Hu, Mo Tian, dan Liu Ming. Sebaliknya, itu agak mirip dengan senjata ajaib. Namun, aura orang ini sedikit tidak stabil seolah dia terluka. Sepertinya Luo Hu telah gagal. Mo Tian melirik pria itu dan berkata dengan wajah kosong. Saat berikutnya, tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam, dan pola setan serupa muncul di tubuhnya. Tekanan spiritual yang sangat besar melanda. Liu Ming juga meledak menjadi cahaya hitam, dan aspek hantu hitam puluhan meter muncul di belakangnya. Pria berjubah hijau memandang Liu Ming dan Mo Tian, dan cahaya aneh muncul di pupil matanya. Tubuh Liu Ming menjadi dingin seolah-olah tubuhnya telah dilihat oleh pria berjubah hijau. Dia tercengang. Jadi kalian berdua adalah penguasa sementara ruang penjara. Apakah kamu penolong anak itu tadi? Pria berjubah hijau bertanya dengan wajah dingin. Lakukan sesuai rencana. Mo Tian mendengus dan meraih ruang itu dengan satu tangan. Tablet surgawi tidak jauh dari sana muncul di depannya seperti berteleportasi. Mo Tian mendengus dan menggosok kedua tangannya. Api iblis hitam muncul dari tubuhnya dan mengembun menjadi sinar cahaya hitam tebal, menembaki tablet surgawi. Pola hitam segera muncul di celestial tablet. Murid iblis ilusi tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya hitam naik ke langit. Melihat ini, pria berjubah hijau menjentikkan jarinya dan meluncurkan simbol ke angkasa. Ruang penjara bergetar sedikit, lalu gelombang besar kabut ungu menyembur keluar dari kedalaman. Hanya butuh beberapa detik untuk menempati setengah dari ruang penjara, lalu meluncur menuju Liu Ming dan Mo Tian. Mo Tian sedikit terkejut. Dia buru-buru melantunkannya, dan tablet surgawi memancarkan gelombang api iblis. Di bawah kendali Mo Tian, api iblis berubah menjadi lautan api hitam yang menyelimuti separuh ruang penjara, menahan kabut ungu. Liu Ming mendengus dan bersinar dalam cahaya hitam. Aspek hantu yang di iblis melonjak ke udara di tengah auman naga dan harimau. Tato naga hitam dan harimau segera terbang keluar dan menyemburkan kabut hitam dari udara, bergabung dengan api iblis Mo Tian untuk menahan kabut ungu. Lautan api hitam dan kabut ungu bertabrakan satu sama lain, menimbulkan suara gemuruh dan mengguncang seluruh ruang penjara. Kedua kubu tampak berimbang. Pada saat ini, jika seseorang dapat melihat seluruh ruang penjara dari atas, dia akan menginginkan seluruh ruang tersebut dipenuhi dengan dua kelompok lampu. Garis pemisah yang sangat jelas membagi seluruh ruang penjara menjadi dua. Separuh besar dipenuhi kabut ungu, dan separuh kecil dipenuhi api iblis hitam. Tidak peduli bagaimana kabut ungu menyebar, api iblis tidak akan mundur sama sekali. Apa yang terjadi? Pria berjubah hijau itu terkejut. Sebagai roh senjata penjara, dia dapat dengan jelas melihat perubahan apapun di seluruh ruang penjara. Pria berjubah hitam di depannya sebenarnya mengandalkan senjata ajaib tablet batu aneh untuk merebut sebagian kendali ruang penjara. Saat ini, Liu Ming mengangkat tangannya, 12 manik-manik yang memancarkan cahaya kuning tersapu seolah-olah 12 meteorit jatuh dari langit. Mereka membuat busur dan memukul pria berjubah hijau dari sisi lain. Pria berjubah hijau buru-buru mengangkat satu tangannya, dan sebuah tangan besar dengan nyala api ungu mengembun, menahan 12 mutiara sungai gunung. Saat perhatiannya terganggu oleh serangan Liu Ming, kabut ungu tiba-tiba dipaksa kembali oleh api iblis hitam. Pengadilan mati. Mata pria berjubah hijau itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menekan ruang itu dengan tangannya yang lain, dan 9 pusaran besar tiba-tiba muncul di udara di atas ruang penjara. Dengan raungan, cahaya ungu melintas di 9 pusaran, dan 9 naga raksasa berskala ungu yang terbungkus kabut ungu bergegas menuju Mo Tian di bawah. Liu Ming hendak mengendalikan mutiara sungai gunung untuk mencegat naga skala ungu, lalu pria berjubah hijau itu mencibir. Tangan raksasa api ungu itu tiba-tiba membesar beberapa kali dan meraih 12 mutiara sungai gunung. Memanfaatkan kesempatan ini, Mo Tian memancarkan cahaya putih. Itu adalah telapak tangan seputih tulang. Itu mengembun dan berubah menjadi tulang tangan raksasa yang sebanding dengan tangan raksasa ungu. Cahaya putih dingin muncul dari tulang tangan. Ia menangkap naga raksasa berskala ungu di depannya dan menghancurkannya. Naga skala ungu lainnya tampaknya cukup takut dengan tulang tangan ini. Mereka berpisah dengan bayangan yang mempesona, mencoba mencari kesempatan untuk menyerang. Namun, tulang tangan putih itu melayang di sekitar Mo Tian dengan cepat, dengan mudah memblokir serangan naga skala ungu yang tersisa satu persatu.
Mereka sama sekali tidak bisa mendekati Mo Tian. Melihat ini, pria berjubah hijau tampak sedikit cemas. Saat dia hendak melakukan sesuatu, wajahnya tiba-tiba tampak pucat. Liu Ming dan Mo Tian tampak bahagia. Mereka saling melirik dan mengerahkan kekuatan mereka pada saat bersamaan. Api iblis hitam tiba-tiba meledak menjadi cahaya, memaksa kabut ungu berulang kali. Pria berjubah hijau mundur beberapa langkah, dan dia dengan cepat menstabilkan situasi. Begitu dia memberi isyarat, kabut ungu di sekitarnya melonjak dengan hebat, menahan dampak api iblis hitam lagi. Selanjutnya, Liu Ming dan Mo Tian mengaktifkan senjata ajaib mereka dan sarana untuk bertarung dengan pria berjubah hijau. Ketika kebuntuan berlanjut, perubahan mengerikan terjadi di ruang penjara. Segala jenis getaran menjadi lebih sering terjadi. Retakan pada kubah penghalang ruang angkasa juga semakin lebar. Pada saat ini, Mo Tian mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin. Jika kita terus berjuang seperti ini, saya khawatir ruang penjara akan runtuh sebelum hasilnya ditentukan. Pria di Singgi menatap Mo Tian dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, kamu dan aku sudah memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan. Kenapa aku harus mempercayaimu sekarang? Jika itu karena Liu Ming adalah tuan rumah saat ini, saya punya saran. Apakah kamu ingin mendengarnya? Mo Tian melihat roh senjata itu tampak ragu-ragu, dan dia berkata perlahan. Bab 1270, Simbiosis. Ketika pria berjubah hijau mendengar ini, cahaya ungu di tubuhnya tiba-tiba sedikit melemah, tapi dia sepertinya tidak mengendurkan kewaspadaannya sama sekali. Kamu khawatir kami akan mengambil keuntungan untuk memurnikan dan mengendalikanmu saat kamu lemah, kan? Saya dapat menjamin bahwa Liu Ming tidak akan pernah masuk ke ruang penjara tanpa izin mulai sekarang. Namun demikian, Anda sebagai roh senjata, tidak dapat lagi menyerap kekuatan spiritual Liu Ming. Dengan cara ini, kita dapat hidup berdampingan untuk sementara waktu di tubuh Liu Ming secara mandiri, bagaimana menurut Anda? Mendengar ini, pria berjubah hijau mau tidak mau menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya yang tanpa ekspresi. Kamu dilahirkan untuk menjadi roh senjata penjara, jadi kamu membutuhkan inang. Sekarang penjaranya rusak parah, jika Anda benar-benar membunuh Liu Ming di sini, saya khawatir Anda akan menderita kerugian besar. Ketika saatnya tiba, saya khawatir Anda akan tertidur lama lagi, tetapi pada saat itu, tidak diketahui kapan Anda akan bertemu dengan tuan rumah yang cocok berikutnya. Melihat ini, Mo Tian melanjutkan dengan wajah serius. Mendengar ini, pria berjubah hijau mengalihkan pandangannya ke Liu Ming. Liu Ming tidak menyangka Mo Tian tiba-tiba mengusulkan syarat pertukaran seperti itu. Karena kaget, dia cepat berpikir. Meskipun dia sangat terikat dengan fungsi ruang penjara dalam pikirannya, sekarang dia berada pada saat kritis dalam hidup dan mati, dia tentu saja tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal ini. Jadi setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia masih mengangguk dan menyatakan persetujuannya terhadap kondisi yang diusulkan oleh Mo Tian. Kalau begitu, saya setuju dengan syarat ini. Tapi biar saya perjelas. Selama kalian punya niat, bahkan jika aku harus menghancurkan penjara itu, aku pasti tidak akan membiarkanmu berhasil. Pria berjubah hijau berkata perlahan setelah merenung dalam waktu lama. Tentu saja kami tidak akan melakukan hal yang membuat saya terbakar. Namun, saya juga ingin mengingatkan Anda untuk tidak melupakan tugas Anda. Mo Tian mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku tentang ini. Pria berjubah hijau itu menjawab dengan hampa. Melihat kesepakatan tercapai, 3 orang yang berada di ruang penjara menghentikan gerakannya secara bersamaan. Berbagai aura dan kabut yang berjatuhan yang memenuhi seluruh ruangan perlahan-lahan menghilang. Beberapa saat kemudian, ruang penjara kembali normal. Penghalang ruang berbentuk bola yang rusak muncul lagi. Liu Ming menghela nafas lega. Dia hendak menanyakan sesuatu, lalu pria berjubah hijau itu melambaikan tangannya yang panjang dengan ringan. Penglihatannya kabur. Ketika dia melihat benda-benda di depannya dengan jelas lagi, dia menemukan bahwa dia telah meninggalkan ruang penjara dan muncul di hutan batu gurun. Pada saat ini, gelembung putih muncul di lautan kesadarannya, yang merupakan gelembung misterius. Hanya saja dirinya saat ini dan gelembung misterius ini tidak lagi memiliki hubungan daging dan darah seperti dulu. Liu Ming pertama-tama menghela nafas panjang dengan penyesalan. Di saat yang sama, rasa lega muncul di wajahnya. Dia kehilangan bantuan dari gelembung misterius,
tapi dia juga tidak memiliki rasa urgensi untuk dikuras sampai mati kapan saja. Dia menjadi lebih santai. Namun, saat berikutnya, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Di lautan kesadaran, ada partikel abu-abu yang sangat tidak mencolok. Samar-samar memancarkan jejak ki iblis sejati yang sangat murni. Liu Ming mengerutkan kening. Dia menggumamkan beberapa mantra dengan lembut, lalu aliran kekuatan spiritual murni segera mengalir ke lautan kesadaran dan mengelilingi partikel abu-abu. Namun, partikel abu-abu itu tidak bergerak sama sekali, membiarkan kekuatan spiritual membungkusnya. Tampaknya tidak ada gangguan sama sekali. Melihat ini, mata Liu Ming berbinar. Setelah pelet asli hitam putih tiba-tiba meledak menjadi cahaya, jejak kawat busur petir 5 warna muncul dan berkeliaran di tubuhnya. Partikel abu-abu itu sepertinya mengkhawatirkan, tapi selain lingkaran kecil kabut abu-abu yang muncul di permukaan, tidak ada kelainan apapun. Senior bersembunyi di lautan kesadaranku dengan izin, apakah kamu benar-benar ingin aku memaksamu keluar dengan cara yang ekstrim? Liu Ming berkata dengan suara yang dalam. Hehe, aku tidak mau lagi berada di penjara gelap itu. Jangan khawatir, saya tidak akan menjadi ancaman bagi Anda. Kata-kata Motian berasal dari partikel abu-abu. Senior melakukan perilaku seperti ini tanpa izinku, jadi aku tidak akan percaya padamu apapun yang terjadi. Liu Ming berkata tanpa ekspresi. Hehe, kamu benar-benar ingin membunuhku. Anda harus tahu bahwa ketika sub jiwa saya melekat pada tubuh Anda, saya menanamkan jejak simbiosis pada Anda. Jejak simbiosis. Mendengar ini, Liu Ming terkejut. Dia memberi isyarat dan bernyanyi. Benar saja, dia menemukan ada hubungan lemah antara jiwanya dan partikel abu-abu yang tidak ada sebelumnya. Ya, jejak jiwa simbiosis. Hehe, kekuatanmu meningkat pesat dengan bantuan demonisasi selama tahun-tahun ini, tapi kamu juga secara bertahap memperkuat jejaknya. Ia kini telah menyatu dengan jiwa Anda secara tak terpisahkan. Meskipun aku mengambil kembali sub jiwaku saat itu sudah membentuk keadaan simbiosis dengan jiwamu. Hanya saja aku melakukan sesuatu saat mengambil kembali sub jiwaku, jadi kamu tidak menyadarinya. Kecuali aku pergi dengan inisiatif, jika salah satu dari kita mati, yang lain juga akan hilang sepenuhnya dari dunia ini. Kata Motian sambil terkekeh. Daripada menyerahkan nasibku ke tangan orang lain, aku tidak keberatan mengakhirinya bersamamu segera. Setelah mendengar ini, ekspresi Liu Ming menjadi dingin, dan dia berkata langsung. Sepertinya bijaksana untuk menyiapkan lebih banyak chip terlebih dahulu. Motian bergumam pada dirinya sendiri. Apa maksudmu? Liu Ming tergerak. Bagaimana kalau begini, kenapa kamu dan aku tidak membuat kesepakatan lagi? Motian terdiam beberapa saat, lalu dia mengganti topik pembicaraan. Oh, aku mendengarkan. Liu Ming mengerutkan kening. Jejak keraguan muncul di matanya, tapi itu kembali normal dalam sekejap. Anda hanya perlu setuju untuk membantu saya merekonstruksi tubuh saya. Selama periode ini, izinkan saya tinggal di tubuh Anda untuk sementara. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya tidak hanya akan membantu Anda maju ke tingkat pemahaman mistik, tetapi saya juga akan membantu Anda sesuai kemampuan saya. Bagaimana dengan kesepakatan ini? Kata-kata Motian mengungkapkan sedikit godaan. Meskipun kesepakatan ini terdengar bagus, jika tidak ada batasan, saya khawatir kesepakatan ini hanya akan menjadi omong kosong belaka. Liu Ming berkata dengan dingin. Jika Anda bisa berhati-hati, saya yakin. Saya bisa membuat kontrak sumpah hitam lagi. Jika ya, apakah ini akan menghilangkan kekhawatiran Anda? Adapun rencana untuk membiarkan aku meninggalkan tubuhmu sekarang, jangan pernah memikirkannya. Motian berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, jika ada kontrak, saya akan menyetujuinya untuk saat ini. Setelah Liu Ming merenung dalam waktu lama, dia akhirnya mengertakkan gigi dan mengangguk. Segera setelah itu, dia menjentikkan jarinya, dan busur petir 5 warna bergetar dan melonjak menuju keadaan pelet nyata dalam sekejap. Setelah itu, partikel abu-abu di lautan kesadaran sedikit bergetar. Tiba-tiba itu terbelah menjadi dua. Setengahnya melompat keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi seorang pria berjubah hitam. Liu Ming menutup matanya tanpa ragu dan mulai melakukan ritual kontrak. Setelah dua lampu hitam memasuki dahi masing-masing, Motian berkata dengan lemah. Sekarang aku telah bersumpah dengan jiwa dan hidupku, kamu dapat yakin. Melihat ini,
Liu Ming mengangguk dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Sekarang keduanya bersimbiosis, dan mereka terikat oleh kekuatan sumpah. Mo Tian tidak akan memiliki niat buruk. Setelah dia menarik napas dalam-dalam, dia mulai memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan cermat. Namun, kawasan di sekitar hutan batu ini terpencil. Tidak ada tumbuhan tinggi di sekitarnya. Kadang-kadang, beberapa semak yang menurun ditutupi lingkaran kabut abu-abu. Hal yang paling menakutkan adalah ada gumpalan ki iblis yang melayang di udara. Liu Ming mengerutkan kening dan melepaskan pikiran surgawi dalam sekejap. Tidak perlu dideteksi. Jika tidak ada yang salah, kita seharusnya berada di benua seribu setan. Mo Tian sepertinya tidak merasakan kejutan apapun saat dia berkata dengan sangat tenang. Benua ribuan iblis, benua yang didominasi oleh iblis. Kenapa kamu begitu yakin? Meskipun Liu Ming sudah tenang, dia tidak bisa tidak terlihat pucat saat mendengar ini. Sekarang kita semua sudah di sini, aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Saat Luohu pertama kali menggunakan pesona penjara untuk memindahkanmu, aku memanfaatkan situasi ini dan diam-diam melakukan beberapa trik. Tulang tangan hanyalah permulaan. Bahan sisa untuk merekonstruksi tubuh iblis hanya dapat dikumpulkan seluruhnya di benua seribu iblis, kata Mo Tian. Karena kamu sudah membuat rencana, percuma aku mengatakan lebih banyak. Namun, selama saya membantu Anda menemukan bahan untuk merekonstruksi tubuh iblis, saya harap Anda tidak melupakan janji Anda. Kulit Liu Ming berubah beberapa kali, lalu dia hanya bisa mendengus getir. Tentu saja, tapi sebelum itu, aku akan memberikan ini padamu terlebih dahulu. Mo Tian tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya. Aliran cahaya hitam jatuh ke tangan Liu Ming. Liu Ming hanya merasakan sentuhan dingin dari tangannya. Ketika dia melihatnya sekilas, dia terkejut dalam pikirannya. Benda ini adalah tablet batu seukuran telapak tangan. Setengahnya sebening batu giok, dan setengahnya lagi hitam seperti tinta. Bagian tengahnya adalah kumpulan jam pasir emas yang memiliki pola ungu samar di seluruh bagiannya, membuatnya terlihat sangat kecil dan indah. Tablet surgawi. Liu Ming tampak terkejut. Ya, ini adalah senjata ajaib kelahiranku yang telah aku sempurnakan sebelumnya, tapi entah kenapa, senjata itu menyatu dengan penjara. Sekarang setelah saya meninggalkan penjara, saya secara alami mengeluarkan harta karun ini. Sekarang Anda dan saya terhubung oleh jiwa, jadi tidak akan ada hambatan untuk menyempurnakan hal ini. Itu cukup untuk meningkatkan kekuatanmu. Anda harus tahu bahwa iblis di benua seribu setan tidak dapat dibandingkan dengan pembudidaya tingkat yang sama dari benua lain. Mo Tian menjelaskan perlahan. Terima kasih. Liu Ming dengan ringan membelai tablet surgawi di tangannya, dan dia akhirnya terlihat sedikit nyaman. Tablet surgawi adalah senjata ajaib paling menakjubkan yang pernah dilihatnya, nomor 2 setelah penjara. Karena itu adalah senjata ajaib kelahiran Mo Tian, pembangkit tenaga listrik negara pemahaman mistik, senjata itu pasti memiliki kegunaan lain selain melatihnya. Bab 1271 banding 4 keluarga hebat. Bagaimanapun, saat ini aku tinggal di tubuhmu. Jika sesuatu terjadi padamu, aku juga akan mendapat masalah. Mo Tian berkata dengan ringan. Liu Ming membungkus tablet surgawi dengan udara hitam tanpa berkata apa-apa lagi. The Celestial Tablet adalah senjata ajaib abadi. Tidak mungkin Anda menyempurnakannya dengan metode biasa. Singkirkan dulu. Setelah beberapa saat, saya akan mengajari Anda seni mistik untuk menyempurnakannya. Melihat tindakan Liu Ming, Mo Tian mencibir. Liu Ming menyingkirkan tablet surgawi dengan kilatan di matanya. Ngomong-ngomong, Senior Mo Tian, ada yang ingin kutanyakan padamu. Saya telah mendengar banyak tentang senjata sihir abadi, dan saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi apa perbedaan antara senjata sihir abadi dan senjata sihir biasa? Liu Ming merenung sejenak dan bertanya. Apa, Anda bahkan tidak tahu tentang senjata ajaib abadi? Luohu tidak memberitahumu sebelumnya. Mo Tian menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Saya benar-benar tidak tahu. Senior Luohu tidak pernah menyebutkannya kepada saya, jadi mohon pencerahannya, Senior. Liu Ming berkata. Mo Tian menunjukkan ekspresi yang tidak terbayangkan, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, senjata ajaib abadi hanyalah keberadaan khusus di antara senjata ajaib. Karena ia memiliki ruangnya sendiri dan kekuatannya jauh melebihi senjata sihir biasa, maka ia akan diberi nama seperti itu. Mendengar ini, Liu Ming mengangguk.
Memikirkan kembali senjata sihir abadi yang dia lihat sebelumnya, mereka memang memiliki ruangnya sendiri seperti yang dikatakan Motian. Terutama gurun ganjil Kaisar Boneka Selatan, yang memungkinkan klan pasir untuk tinggal di dalamnya. Secara umum, setelah seorang kultivator maju ke tingkat pemahaman mistik, dia dapat memiliki kemampuan untuk membagi ruang. Saat ini, dia bisa menempa senjata ajaib abadi miliknya sendiri. Tentu saja, senjata ajaib abadi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dari peringkat 1 hingga peringkat 9. Ada juga senjata sihir abadi di atas peringkat 9. Misalnya, penjara adalah senjata sihir abadi yang luar biasa, dan tablet surgawi adalah senjata sihir abadi dari peringkat 8. Motian tidak menyembunyikan apapun yang dikatakannya secara langsung. Aku mengerti, Liu Ming menunjukkan ekspresi bijaksana. Dia tidak menyangka senjata sihir abadi akan memiliki perbedaan peringkat seperti itu. Efek dari senjata ajaib abadi selalu berubah. Ia bahkan dapat menyatu dengan jejak kekuatan hukum yang dipahami penggunanya. Ambil Celestial Tablet sebagai contoh, fungsi utamanya adalah jalan ilusi, dan penjara memiliki kemampuan pengurungan yang sangat kuat. Motian terus berbicara. Ini adalah pertama kalinya Liu Ming mendengar anekdot seperti itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengarkannya dengan penuh semangat. Tapi meski begitu, selama kondisi tertentu terpenuhi, kultivator Celestial State masih bisa memalsukannya. Misalnya, rangkaian Mountain River Pearl Anda. Ia sudah memiliki kekuatan luar angkasa yang besar, sehingga sudah memiliki potensi untuk maju menjadi senjata sihir abadi. Anda hanya membutuhkan banyak bahan berharga dan teknik pemurnian pengorbanan khusus. Motian melirik Liu Ming dan menambahkan. Liu Ming sangat gembira saat mendengar kata-kata itu, tapi dia segera kembali normal dan berkata. Lalu, apa metode untuk menyempurnakan mutiara sungai gunung ini menjadi senjata ajaib abadi? Hehe, bukan hanya caranya. Selama Anda membantu saya menempa tubuh iblis dengan sepenuh hati, tidak akan sulit bagi saya untuk membantu Anda meningkatkan mutiara sungai gunung menjadi senjata ajaib abadi. Dan mutiara sungai gunung Anda berkualitas tinggi. Jika ditingkatkan menjadi senjata sihir abadi, setidaknya itu akan menjadi peringkat 6. Kata Motian sambil terkekeh. Liu Ming mengangkat alisnya. Mountain River Pearl saat ini telah membantunya mengalahkan musuh yang kuat berkali-kali. Jika dia benar-benar bisa menempanya menjadi senjata sihir abadi, kekuatannya pasti akan meningkat pesat lagi. Saya sudah berjanji untuk membantu senior menyusun kembali tubuh iblis. Sekarang dengan hadiah sebesar itu, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Liu Ming hanya berpikir sejenak sebelum langsung menyetujuinya. Selanjutnya, setelah Liu Ming menanyakan beberapa pertanyaan tentang kultivasi, Motian tenggelam ke dalam tubuh Liu Ming dalam sekejap dan membiarkannya terbang ke udara untuk memeriksa lingkungan sekitarnya. Liu Ming terbang dan melihat ke bawah ke segala arah. Dia menemukan bahwa dia berada di hutan belantara yang sangat luas yang sekilas tampak tak berujung. Ada beberapa tanaman berwarna abu-abu dan kadang-kadang ada tulang putih. Matahari ungu tergantung di timur langit. Jika aku benar, ini seharusnya menjadi Burial Sol Wastelen. Anda terbang langsung ke arah matahari setan. Paling lama dalam beberapa hari, Anda akan tiba di pemukiman ras iblis. Di lautan kesadaran, suara Motian terdengar samar. Mendengar ini, Liu Ming melihat gurun di bawah kakinya dan terbang ke arah timur. Sepanjang jalan, Liu Ming menyindir dari waktu ke waktu, namun dia masih mendapat banyak informasi tentang benua seribu setan dari Motian. Benua seribu setan ini sangat luas dan tidak terbatas. Luas wilayahnya setara dengan jumlah benua liar-liar dan benua langit tengah. Namun, di atas benua seribu iblis, tidak ada sekte, melainkan sistem kekuatan yang didasarkan pada kekaisaran pusat dan dilengkapi dengan kekuatan iblis di mana-mana. Kekaisaran pusat terletak di tengah benua seribu setan, menguasai seluruh benua seribu setan. Adapun setan di tempat lain, mereka menyebar ke bawah dengan keluarga bangsawan dan kelompok etnis, membentuk kekuatan lokal kecil dan besar yang tak terhitung jumlahnya. Dalam keadaan normal, tentara lokal dikendalikan bersama oleh keluarga iblis besar dan kekaisaran pusat, menjaga hubungan halus di antara mereka. Namun, keluarga iblis ini harus membayar persembahan kepada kekaisaran pusat secara teratur. Sistem ke bawah ini mengingatkan Liu Ming pada kerajaan Fana sebelumnya. 2 hari kemudian, barisan pegunungan muncul di depannya, tetapi sebagian besar puncaknya berwarna ungu kehitaman.
Ki iblis di dekat pegunungan beberapa kali lebih tebal dari Burial Soul Wastelen. Melihat ini, Liu Ming segera mengaktifkan Cehuan Totem untuk menyembunyikan auranya, lalu dia mendarat di tepi pegunungan. Alhasil, saat Liu Ming mendarat, ia menemukan ada bercak batu kristal ungu kehitaman di dinding gunung di depannya. Gumpalan udara hitam samar, yang merupakan Ki iblis, terpancar darinya. Setelah memeriksa dengan pikiran surgawi bahwa tidak ada orang di dekatnya, dia meluncurkan bila angin hitam ke puncak gunung. Sebuah ledakan terdengar. Dalam sekejap, sebuah lubang besar meledak dari dinding gunung. Batu kristal ungu kehitaman yang semula tertanam di dinding gunung tersebar ke segala arah. Segera setelah itu, Liu Ming melambai dan mengambil beberapa kristal ke tangannya. Batu kristal ungu kehitaman itu agak sejuk saat disentuh, dan ada Ki iblis samar di dalamnya. Batu kristal ungu kehitaman ini adalah biji kristal iblis yang umum di benua seribu iblis. Kristal setan adalah mata uang sirkulasi benua seribu setan. Namun, dilihat dari kualitas kristal iblis ini, kualitasnya paling buruk, bahkan lebih rendah dari kristal iblis tingkat rendah. Mo Tian berkata dengan santai. Liu Ming terkejut. Benda-benda seperti kristal iblis adalah batu kristal langka ketika dia berada di sekte Yuan Mo di benua Yunchuan. Dia tidak menyangka bahwa itu hanyalah mata uang biasa di benua seribu setan. Tapi dengan cara ini, sejumlah besar batu roh yang dia kumpulkan begitu keras di benua liar yang liar tidak berguna di benua seribu setan. Meskipun ada beberapa kristal setan ungu hitam di sekitarnya, jelas tidak ada kristal setan murni di dalamnya. Kalau tidak, mereka mungkin sudah lama diduduki oleh kekuatan iblis. Setelah Liu Ming tinggal beberapa saat, dia segera terbang menuju gunung tanpa ragu-ragu. Pegunungan kristal iblis tidak terlalu besar, hanya beberapa ribu mil jauhnya. Segera, Liu Ming terbang sampai akhir. Tiba-tiba, dia berbalik dan terbang sejauh lebih dari 100 mil, lalu dia berhenti diam-diam di dekat gunung hitam yang menjulang tinggi. Dari waktu ke waktu, terdengar suara tumpul dari bawah gunung. Sebenarnya ada tambang. Pemikiran surgawi Liu Ming meluas, dan dia dapat melihat tambang secara penuh. Itu hanyalah sebuah tambang kecil dengan hanya beberapa ratus orang di sini. Mereka telah menggali beberapa tambang di beberapa urat kristal iblis di dekatnya, yang mengarah ke pegunungan. Ada sekitar 400 setan berpakaian compang camping yang bekerja keras di kedalaman tambang. Sekitar 100 setan sedang mengangkut biji di bawah pengawasan para penjaga. Hanya ada 20 penjaga yang bertugas mengawasi. Mereka mengenakan baju besi hitam mengkilat dengan pola bunga matahari emas di atasnya. Armornya jelas luar biasa. Sebagian besar penjaga ini adalah iblis pada periode kristalisasi, dan ada juga pemimpin negara pelet nyata, tetapi dia sedang bermeditasi di gedung 2 lantai dekat tambang. Liu Ming tampak terkejut. Setan pekerja keras ini tidak memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual sedikitpun. Meskipun dia belum pernah ke benua seribu setan, dia juga belajar dari buku bahwa benua seribu setan adalah satu-satunya di antara banyak benua tempat semua orang bercocok tanam. Seharusnya tidak ada setan seperti manusia. Ketika dia melihat belenggu hitam di tangan dan kaki iblis ini, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Meski jaraknya jauh, pola rumit pada belenggu masih terlihat jelas di matanya. Itu adalah belenggu penahan iblis, yang dapat memenjarakan kekuatan spiritual iblis. Belenggu penahan iblis tingkat tertinggi bahkan bisa menjebak seorang penggarap negara surgawi sepertimu sampai mati. Setan-setan ini adalah budak kekaisaran. Mereka dikirim ke tempat terpencil untuk menambang urat mineral. Udara hitam berputar di sekitar Liu Ming, dan bayangan Mo Tian muncul. Mo Tian berkata dengan lemah. Ada sedikit keterkejutan di mata Liu Ming. Hanya sebuah belenggu saja yang bisa memenjarakan seorang kultivator negeri surgawi. Belenggu penahan iblis ini sungguh luar biasa. Dia sepertinya tertarik dengan belenggu ini. Pernahkah kamu melihat pola bunga matahari emas pada baju besi penjaga itu? Mo Tian jelas tidak tertarik dengan belenggu hitam itu, jadi dia mengubah topik dan bertanya. Liu Ming terkejut. Dia melirik pola emas pada baju besi penjaga, lalu dia segera mengangguk. Bunga matahari emas 5 daun, itu adalah lambang klan keluarga Liu, satu dari 4 keluarga besar di benua seribu setan. Mata Mo Tian berkedip saat dia berkata dengan nada yang aneh. TL.